Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Sigit dari Dewan Dakwah Morowali Utara, Ustadz ya. Kabupaten Morowali Utara. Nah, insya Allah mohon doanya kami dari Garda Mualaf Indonesia akan menuju ke Morowali Utara supaya kita bisa melakukan sebuah event akbar di Gunung Tua ya untuk suku Tauta'a yang insya Allah kurang lebih ada 200 orang Ustadz ya Insyaallah. dari suku Tauta'a yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Ustadz Sigit Akbar. inilah yang membangun peradaban di sana dan kami mengajak para pemirsa untuk mengambil bagian dalam hal ini ya dengan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini dengan kode transfer 200 ya. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa, wabarakatuh. kita hari ini ada satu situasi yang secara perjalanan program Uwat Bertamu jelas bertemu dengan seorang tokoh yang mungkin masa sih bisa ketemu sama Koh Dandi gitu. Ya, Koh Dondi gitu kan. Artinya ini satu pertanyaan serius dan mungkin pada pemirsa sekalian, program kita kali ini adalah Uwat Bertamu yang sudah berjalan hampir kurang lebih 3 sampai 5 tahun ini. Masya Allah. Dan kunjungan kita memang buat Koh, kita menemui tokoh-tokoh, berjumpa, bersilaturahim, dan tentu kita akan awali pemirsa sekalian dengan menyapa beliau. Assalamualaikum Koh Dandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah senang sekali saya kedatangan Ustadz Alfian Tanjung dan Mas Iqbal nih. Iya. Alhamdulillah senang sekali. Baik pemirsa, hari ini kita memang akan masuk pada perbincangan-perbincangan romantis yang mungkin nanti ada suasana-suasana yang agak Romantis. lebih spesifik. Karena bagaimanapun hidup itu kan orang ingin bahagia. Iya, Ya, insya Allah. kalau Koh Dondi pengen bahagia berarti harus jadi orang Islam. Ternyata nggak Masya Allah. sampai hanya Betul, Islam gitu ya. betul. Masya Allah. Kita akan mencoba memulai dengan menanyakan beliau dulu masa kecilnya di Beranak ini di mana gitu ya. Kita mau denger cerita masa kecil mungkin. Ya pokoknya suasana-suasana yang lebih lebih alami, lebih historical ya biografisnya. Silahkan deh, Kok. Waktu kecil di mana tuh, Kok? Saya numpang lahir di Kota Semarang, Ustaz. Kota Semarang. Ya, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tapi belum setahun sudah dibawa hijrah oleh orang tua ke Nusa Kambangan. Tahu Nusa Kambangan kan? Amarzoni. Kota Cilacap maksudnya, Ustaz. Tahu. Ya, jadi saya tumbuh besar sampai SMP tuh di Kota Cilacap. Karena kalau di rumah saya tuh buka pintu langsung kelihatan Nusa Kambangannya. Nusa Kambangan tuh bukit-bukit ternyata ya, bukan rata gitu. Karena dinasnya Bapak atau gimana? Enggak, karena bapak saya tuh pedagang. Oh. Ya, setelah menikah, lahir saya anak kedua, terus kemudian mereka hijrah di Cilacap, buka kios di pasar. Jadi saya besarnya itu di Kota Cilacap, besarnya bantu orang tua jualan di pasar. Masya Allah. Gitu. Ya, saya dari kecil saat itu sudah dibawa ke gereja oleh nenek dan mama saya. Papa saya waktu itu belum Kristen. Oh, Jadi mama saya Kristen, papa saya Konghucu gitu. Nenek saya Kristen. Nenek saya itu adalah seorang Kristen yang militan. Yang namanya hari Minggu harus ke gereja. Mau hujan geledek, petir, pokoknya harus ke gereja namanya. istiqomah. Ya. Kalau saya kecil dibawa ke gereja, sampai akhirnya saya bisa naik sepeda, nenek saya boncengin naik sepeda ke gereja. Lucu juga ini. Jadi gereja saya waktu itu adalah gereja Bethel Tabernacle. Dan itu di Cilacap itu. Di Cilacap. Di Cilacap sampai saya SMP. Jadi gereja itu adalah rumah kedua saya. Saya tumbuh besar di situ, ikut segala kegiatan di situ. Kemudian ketika di SMP, saya lulus SMP, orang tua saya bangkrut usahanya. Pindah ke Jakarta. Nah, di Jakarta hijrah, saya pindah ke gereja namanya Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, tapi di Jakarta. Oh iya. Nah, setelah di Jakarta tuh beberapa kali pindah gereja lah, pernah di GPPS, kemudian di Gereja Sidang Jemaat Allah, yang di Senen, Gedung Kenanga. Terus lahirnya lama saya di Gereja Bethel GBI, ya GBI Betani yang di Hotel Horizon Metropolitan Mall Bekasi. Di situ. Terus pernah ke beberapa gereja kecil GBI sampai terakhir di Gereja Generasi Apostolik namanya. Nah, jadi
Saya ya ketika pindah ke Jakarta, SMA, kemudian kuliah sampai berkeluarga masih kerja. Jadi kegiatan dari zaman kecil itu hilal gereja, minal gereja gitu. Dari gereja ke gereja gitu Jadi ya. istilahnya kalau di Kristen tuh namanya kita gerejanya GKJJ, Ustaz. Oh. Gereja Kristen jalan-jalan gitu. Pindah-pindah gitu. Baik pemirsa, kita coba ambil sisi yang mudah-mudahan Koh Dondi berkenan ya. Ketika kecil masih ingat nggak dulu permainan apa yang paling disenangi? Banyak. Dulu saya tuh waktu kecil SMP, itu saya sudah ikut grup main angklung, Ustaz. Oh. Main angklung, di gereja main angklung, tapi lagunya lagu-lagu gereja. Kemudian drama, ya, ada drama gitu kan. Kalau Paskah, Natal tuh pasti ada drama. Terus kemudian ikut kur juga. Terus Jadi juga bisa nyanyi dong ya? Bagus suaranya. enggak juga. Ada juga kegiatan macam-macam lah di remaja gereja, termasuk salah satunya pendalaman Alkitab. Oh. Nah, bahkan ada kalau di Islam kan kita ada MTQ gitu kan ya, Ustaz ya. Kalau di Kristen tuh yang saya ingat dulu pernah selain baca juga ada lomba buka Bible gitu. Adu cepet gitu kan. Tapi karena enaknya apa? Karena di kitabnya orang Kristen itu ada indeks yang bisa di nama-nama suratnya yang bisa cepat dicari. Kalau di kita Quran jarang ya yang ada indeks begitu ya. Ya ada tapi Kadang ada jarang. khusus lah itu. Ada tapi jarang. Saya punya satu. Jadi banyak kegiatan dalam gereja yang saya ikuti baik mulai dari Cilacap maupun yang di Jakarta. Tetapi saya tidak pernah sekolah tinggi Alkitab dan saya tidak pernah jadi evangelis atau misionaris atau pendeta. Gitu. Saya hanya seorang jemaat yang rajin bayar perpuluhan gitu. Itu mau nanya tuh kok izin. Itu perpuluhan tuh gimana sih maksudnya? Apa ya itu mungkin yang kita perlu tahu. Nah, ini yang kedua, kenapa sih orang Kristen tuh pindah-pindah gereja? Bukan pindah-pindah gereja ya. Kayaknya gerejanya tuh kalau kita kan ke masjid, mau masjid A, B, C, terserah kita kan. Yeah. Kalau ini kayaknya ada HKBP lah apa. Itu Yeah. emang apa harus daftar dulu jadi membernya atau bagaimana tuh? Nah gini, pertama mengenai perpuluhan. Perpuluhan itu sebenarnya adalah zakatnya Bani Israel, Ustaz. Ya, kalau kita baca dalam Quran, Bani Israel kan menerima syariat Taurat melalui Nabi Musa alaihissalam. Salah satu syariat di dalam hukum Taurat itu adalah perpuluhan. Jadi perpuluhan itu adalah zakatnya 11 Bani Israel, suku Bani Israel kepada satu suku Bani Israel yang namanya suku Lewi, Ustaz. Suku Lewi ini adalah marbotnya bait suci mereka gitu. Ya, jadi kita tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Haikal Sulaiman ya atau yang orang Bani Israel sebut sebagai bait suci. Yang menjadi marbot itu adalah suku Lewi. Jadi suku Lewi itu tidak bertanam, tidak beternak, tidak berperang, mereka hanya mengurusi bait suci. 11 suku yang lain, ini yang memberikan 1/10 daripada hasil mereka, entah itu hasil berternak atau hasil bercocok tanam kepada suku ini. Tetapi perpuluhan itu dilakukan setahun sekali, diberikan di bait suci dan di tanah Israel atau Palestina. Sekarang perpuluhan itu kan sudah tidak dilakukan oleh Bani Israel. Sudah tidak dilakukan lagi oleh bangsa Israel. Karena apa? Karena bait sucinya sudah nggak ada, sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Dan bangsa Israel kan sekarang sudah banyak yang tersebar ke seluruh dunia. Di seluruh dunia sekarang kurang lebih mungkin ada sekitar 20 juta orang yang disebut bangsa Israel. Tetapi dari 20 juta itu tidak semuanya darahnya masih murni bangsa Israel. Ya, karena kan mereka sudah sudah diaspora, itu mereka sudah hidup di negeri orang, sudah asimilasi juga gitu. Nah, itu perpuluhan. Rate-nya 10%, namanya juga perpuluhan atau persepuluhan, gitu kan? Itu wajib tuh, apa ada denda kalau nggak melakukan? Kalau zaman dulu ketika Bani Israel melakukan itu wajib. Cuman caranya, tekniknya bisa... Soalnya kok di Instagram tuh saya pernah melihat ada pendeta kayak ngewajibin perpuluhan. Ya. Itu komentarnya dibully sama orang Kristen juga. Betul. Nah, jadi gini. Pengen tanya. Jadi gini, ini ceritanya supaya Ustadz Alfian Tanjung dan Iqbal juga tahu kenapa kok sekarang ada orang Kristen masih pungut perpuluhan. Iya. Jadi perpuluhan itu aslinya buat bangsa Israel adalah seperti itu. Zakatnya 11 suku kepada satu suku Lewi. Iya. Oke. Nah, karena sekarang orang Yahudi sendiri sudah tidak melakukan dan kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh itu, Ustaz,
itu kan dipakai sama Kristen. Dipakai tapi terjemahnya ada yang dirubah-rubah sehingga menjadi separohnya kitabnya orang Kristen. Di situ ada ajaran yang di kitabnya orang Kristen sendiri yang tokoh bernama Paulus, itu sudah mengatakan bahwa hukum Taurat itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Ya, jadi orang di luar Yahudi tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Makanya tidak perlu sunat, semua makanan halal. Ya. Tapi perpuluhannya lanjut. Ini masih ada yang menjalankan. Nah, kalangan Kristen setelah terpecah segitu banyak, itu ada bagannya, sekian banyak denominasi aliran Kristen, itu ada yang menjalankan, ada yang tidak gitu. Jadi mereka menafsirkan ajaran Paulus itu berbeda-beda. Paham. Nah, ketika bilang hukum Taurat sudah batal, berarti perpuluhan juga nggak perlu lagi. Tapi ada juga kalangan yang memungut perpuluhan dengan cara apa? Pendetanya orang Kristen denominasi tertentu ini mengaku sebagai suku Lewi secara rohani, gitu. Anak pungut gitu maksudnya. Ya, mengaku secara rohani suku Lewi, mereka memungut perpuluhan. Iya. Dulu saya ikut di gereja yang juga memungut perpuluhan. Jadi setiap minggu pertama di awal bulan itu pendeta pasti bacain ayat yang disebut dengan Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan-persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan, maka ujilah aku akan memberkati engkau gitu istilahnya. Itu yang dibacakan oleh Jadi pendeta-pendeta. posisi engkau waktu itu pengumpul persepuluhan atau orang yang banyak membayar atau gimana? Kan ceritanya kan tadi Jemaat. Sebagai jemaat yang rajin ngumpulin apa yang rajin ngebagi? Rajin bayar. Oh, rajin bayar. Oh, berarti punya ini dong ya, lagi makmur nih ya. Ya kan kita setiap kerjanya. Ketika gaji saya 2 juta, Ustaz, perpuluhan saya berapa? 200.000. 200.000. Kecil lah ya. Kecil. Ketika gaji saya udah 20 juta, 25 juta, 30 juta, berapa perpuluhan saya? Dari satu orang nih. Iya. Jadi dulu gereja saya itu memajang di dalam papan pengumuman Iya. perpuluhan yang terkumpul. Si A berapa, si B berapa, si C berapa. Kadang nama saya nomor 1, kadang saya nomor 3 gitu. Jadi orang mesti tahu nih, orang penghasilannya berapa gitu. Iya. Ya, ada yang alasan ditampilkan itu untuk transparansi atau bagaimana lah. Ya itu caranya gereja. Itu perpuluhan seperti itu. Ya. Paham. Jadi ketika ada gereja yang memungut dan tidak memungut, yang tidak memungut akan membuli yang memungut gitu. Oh, gitu, paham. Ya, itu maksudnya. Tidak semua gereja itu memungut perpuluhan. Nah, terus yang kedua tadi apa? Tentang pindah. Gerejanya itu kayak nggak banyak. pindah-pindah. Iya, nggak pindah ya. Kekristenan kan kita bisa lihat awalnya tuh namanya disebut dengan Kristen Patriarki. Ya, Kristen Patriarki zaman dulu sampai abad keempat itu mereka punya 5 kota basis mereka lah. Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel, dan Antioch. 5 kota ini adalah basisnya gereja patriarki. Mereka dipimpin oleh ya bapak-bapak gereja gitulah. Sampai di tahun 1054, abad 11 nih, baru pecah yang namanya Katolik dan Ortodok. Ya, tapi sebelumnya di abad 4 sudah timbul gereja timur gitu. Ketika pecah Katolik dan Ortodok, ini disebabkan karena ada sedikit perbedaan akidah, tapi yang paling besar yang menyebabkan adalah karena adanya pandangan siapa pimpinan gereja yang sebenarnya. Yang akidah ini lucu, Ustaz. Ini cuma beda begini. Yang Ortodok bilang, Roh Kudus, mereka Trinitas kan. Roh Kudus itu berasal hanya dari Bapa. Kalau yang Katolik bilang, Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Cuman beda begitu, pecah segitu gedenya. Itu disebut dengan The Great Schism, ya perpecahan besar. Di abad 16, tahun 1516, internalnya Katolik, ada nongol satu pemuka agamanya namanya Martin Luther. Ya, ini protes kepada gerejanya sendiri, protes. Gereja Katolik pada waktu itu mempunyai yang namanya prosesi pengampunan dosa. Jadi orang yang merasa berdosa bisa datang ke gereja, bertemu romonya di dalam bilik yang kecil. Bilik itu isinya cuma romo dan orang itu. Orang itu mengaku dosa, nanti didoain sama romonya bisa bilang dosamu sudah diampuni. Nah, perkembangannya mereka bisa mengeluarkan sertifikat pengampunan dosa. Dengan segala macam jenis dosa. Dengan segala macam jenis dosa, apapun dosanya. Dan sertifikat ini, kalau sudah keluar sertifikat butuh biaya nggak? Ke notaris nggak? Beragam itu ya, berjenjang ya.
Dan sertifikat ini bisa digadaikan atau diperjualbelikan. Oh. Saya udah dapat nih sertifikat penghapusan dosa nih. Kamu belum punya, mau beli, bisa dijual. Oh. Nah ini yang diprotes salah satunya oleh Martin Luther. Oh, paham. Martin Luther bilang pengampunan dosa itu urusannya dengan manusia dengan Tuhan. Tidak boleh lewat Perantara. orang atau institusi gitu. Timbullah gereja Protestan. Gereja Protestan di dalam gereja Protestan sendiri nanti timbul lagi ada aliran Lutheran, ada aliran Anglikan, ada aliran Calvinis, ada aliran Metodis, ada aliran Baptis, dan segitu banyaknya. Makanya kalau tadi bilang kenapa kok bisa pindah-pindah? Karena begitu banyaknya denominasi. Gitu. Ya baik pemirsa, kita coba masuk bagian yang belum kita jamah tadi. Waktu masa remaja, masa usia mahasiswa umur 20-an, ya kan tentu ada romantisme, ada kecenderungan suka dengan lawan jenis, naksir yang cewek kan gitu kan, itu kan hukum alam ya. Tapi paling tidak di masa-masa itu apakah berkuliah, apakah kemudian menjadi orang-orang yang pegiat apa dalam kegiatan apa, gimana di masa-masa mahasiswa itu apa yang kau lakukan ya? Kalau selama masa saya kuliah, saya masih aktif di gereja. Tapi bukan berarti yang melakukan penginjilan ke luar gitu. Bukan hanya terbatas hanya sebagai jemaat aja. Kuliahnya kuliah agama? Enggak, saya dari BINUS, Ustaz. Oh. Anak BINUS. Anak BINUS. Ya, anak BINUS. Ya biasalah kuliah biasa. Ya namanya taksir-taksiran mah biasalah. Cuman karena saya di lingkungan gereja, jadi saya tidak terlibat dengan pacaran yang beda agama gitu, enggak. Ya, jadi yang itu pengaruh nenek ya? Enggak juga sih, ya pengaruhnya memang karena dari lingkungan gereja, Ustaz. Dari Jadi lingkungan pokoknya gereja. harus seiman gitulah ya. Iya. Cuman saya waktu kuliah bahkan sampai kerja, saya bukan orang yang mengajak orang-orang untuk masuk agama saya. Jadi saya bukan termasuk orang yang melakukan gerakan kristenisasi. Saya hanya jemaat yang rajin, aktif, bayar perpuluhan, udah gitu. Tapi kalau saya mencoba mendengar ketika ada orang bisa ketemu dengan Koh Dondi segala macam, antum tuh seperti profesor doktor gitu kayaknya. Makanya saya mau tanya, penguasaan yang berhubungan dengan ajaran Kristen itu apa karena terlalu sering dengar atau karena IQ-nya di atas 190 atau gimana itu? Enggak lah, saya gini. Jadi ketika saya sudah masuk Islam, saya waktu itu sebenarnya ingin memperkuat atau mendalami agama Kristen itu sendiri untuk apa? Untuk supaya saya bisa menjawab pertanyaan saudara-saudara saya gitu. Awalnya begitu, Ustaz, awalnya. Ya, jadi ketika saya pindah agama kan pasti saudara saya pada nanya, Kenapa sampai pindah agama kan? Saya harus bisa jawab kenapa gitu. Jadi antum itu termasuk makhluk yang nggak diduga gitu ya? Diduga. Jadi waktu masih di sana nggak dianggap terlalu bukan katakanlah bukan pendeta atau bukan pastor atau bukan penyiar agama kondang lah ya. Bukan. Ternyata ketika sekarang antum jadi ulama kondang nih. Allah. Saya bukan ulama, Ustaz, maaf. Ya, saya bukan ulama, saya ubaru. Dan saya juga tidak nyaman kalau disebut Ustaz. Saya tidak nyaman lah. Karena buat saya itu Ustaz jauh lebih tinggi dari saya lah. Saya hanya bersedia disebut sebagai apologet aja. Apologet itu artinya pembela keyakinan. Ya. Apologet bisa dari kalangan agama apapun. Pokoknya ketika dia membela keyakinan dia disebut apologet gitu. Ya, yang jelas kan antum jelas dengan namanya Garda Mu'alaf berarti Garda antum Mu'alaf. jadi jihadis sekarang. Ya, mujahidin mulai lah mujahidin. Baik, pemirsa kita ingin coba ya. Mungkin ini bagian yang harus kita telusuri nanti buat Bang Iqbal bisa ikut langsung memasuk pertanyaan-pertanyaan. Saya ingin tanya begini. Kok mau gitu masuk ke agama Islam kan jadi nggak keren gitu, jadi nggak populer dan banyak fasilitas yang dikurangi atau akses ekonomi, akses bisnisnya kan jadi sempit gitu. Mungkin tambah ini juga kali masuk Islamnya kapan? Apa yang membuat masuk Islam? Kira-kira gitu. Paling tidak menjadi seorang Muslim lalu kemudian sekarang betul-betul jadi apologet yang begitu militan, jadi jihadis itu kan jadi menarik gitu ya. Betul. Ini orang kesambet di mana? Jadi dulu ketika saya sudah masuk Islam, beberapa waktu kemudian waktu itu saya juga ingin berdakwah gitu. Karena saya sudah kadung mempelajari ulang
kitab saya kan harus bisa mempunyai ilmu tentang Islami juga. Ah, Jangan sampai saya masuk Islam, saya tahu ilmu Kristen, tapi saya nggak tahu ilmu Islam gitu. iya, compare. Mau nggak mau kan saya juga belajar. Ketika itu saya sempat pengen masuk pesantren, Ustaz. Oh, Pengen mondok gitu ya. Pengen mondok, cuman kan saya udah punya perusahaan sendiri. Iya. Ketika saya mau mondok, saya minta tolong teman cariin. Waktu itu mau dimasukin salah satu pondok di Cianjur. Qadarullah saya malah nggak jadi masuk pondok itu, malah diperkenalkan dengan seorang Habib. Ya, Habib ini Habib kampung, almarhum. Namanya Habib Haidar Alwi, ya, orang Arab asli, tapi dalam tanda kutip terdampar di Cikidang gitu, pelabuhan Ratu gitu. Cikidang. Wah, bahasa Indonesianya kadang masih pelok gitu. Kadang saya Oh, pertama-tama saya ngobrol sama dia aja saya mikir nih ngomong apa gitu maksudnya ya. Tapi alhamdulillah setelah saya berjumpa dengan beliau banyak kita berdiskusi, akhirnya saya sampai akhirnya menganggap Habib itu sebagai ayah kedua saya, ya. Jadi kayak apa istilahnya dekat lah. Iya. Nah, ketika saya sudah belajar dengan Habib itu, saya baru tahu bahwa ternyata kalau dulu saya mengaku agama lama saya itu agama kasih, ya, ternyata Islam itu bukan cuma agama kasih, tapi agama kasih dan sayang gitu. Allah. Tapi Ini- ada yang terputus nih. Apa tuh? Dulu antum tuh gimana masa-masa transisi, masa-masa konversi ini Iya. kita belum dengar Iya, dari iya, ini. iya. Dari Kan usia lagi berapa? cerita tahu-tahu udah mau Iya, ngelawan iya, nih. iya. Dulu dipengaruhi gimana? Ya, saya tuh? mundur dikit ya. Iya, Ustaz. boleh mundur dikit. Saya kira-kira tahun 2000 ini ngomong-ngomong sebelum saya cerita nih, papa saya duluan masuk Islam kan. Allah Allah. Akbar. Ya, Oh, tahun 2007. Almarhum papa saya masuk Islam 2007, tapi waktu itu papa saya dan mama saya sudah bercerai. Oh. Papa saya masuk Islam, saya melihatnya papa saya ini masuk Islamnya mungkin hanya karena pergaulan, ya. Setelah papa saya banyak teman muslim, dia masuk Islam bukan untuk nikah lagi, ya. Papa saya sampai meninggalnya tidak menikah lagi. Ketika papa saya masuk Islam, saya mikir dari muda papa saya itu Konghucu. Hmm. Ketika hijrah ke Jakarta, papa saya jadi Kristen. Bahkan malah sampai bisa memberikan kayak khotbah kecil gitu lah. Oh. Ketika papa saya masuk Islam, saya pikir, papa saya ini paling cuma karena pergaulan. Saya semenjak papa saya masuk Islam, saya jadi keinginan ingin mengamati atau pengen tahu Islam itu apa. Walaupun saya tumbuh besar di kota Cilacap itu di lingkungan Islam, tapi kan saya tidak pernah ke masjid, tidak pernah dengar Iya. ceramah dan sebagainya. Ketika papa saya masuk Islam, baru saya pengen tahu Islam itu apa. Tapi yang saya lakukan salah, Ustaz. Salahnya di mana? Yang saya amati muslimnya. Oh. Ya, Jadi ya. bagus dong. Saya jadi ini ya, jadi keliru ya. Jadi keliru. Ketika saya mengamati muslim, yang saya lihat apa? Muslim begini, muslim begini, Oh, muslim paham. begini. Orang. Apalagi pada saat itu banyak tuduhan-tuduhan bahwa Islam itu agama teroris. Ya, sebelumnya tahun 2001 mungkin kita kan ingat ya, Iya, ada iya. kejadian WTC. Tes ya. Otomatis kan hal-hal seperti itu juga pasti masuk ke kita Masuk, kan, ya. karena dari media. 5 tahun Ustaz, saya mengamati muslim. Ya. Baru qadarullah tahun 2012, 2012. kalau zaman sekarang kan kita sebut FYP gitu lah ya. Coba Viral, dulu, viral. viral kan. Zaman dulu tahun 2012 Ustaz, saya tiba-tiba di YouTube melihat videonya almarhum Syekh Hamid Didat, Allah. gurunya Dr. Zakir Naik. Iya tahu. Iya, iya. Nah, ya. Ketika saya pertama kali nonton video almarhum Syekh Hamid Didat itu, panas saya. Hampir saya banting handphone saya. Apa yang dituduhkan, Ustaz? Ketika itu saya menonton video almarhum Syekh Hamid Didat itu, dia sedang berdebat dengan seorang pendeta. Dia begini. Dia nyuruh pendetanya, coba buka Yesaya pasal sekian, ayat sekian gitu kan. Iya. Terus, oke, pendetanya buka Bible. Almarhum Syekh Hamid Didat itu membacakan ayatnya, dan pendeta itu mengkonfirmasi bahwa yang dibaca itu benar gitu ya. Yesaya pasal sekian, pasal sekian. Setelah selesai baca, disetujui oleh pendetanya, almarhum Syekh Hamid Didat menunjukkan apa yang dia baca. Ternyata yang dia baca bukan dari Yesaya, dari surat lain. Oh. Dari surat Raja-Raja kalau nggak salah. Dan yang dibaca itu kira-kira sekian banyak ayat, itu sama persis. Kata-katanya sama persis, tanda bacanya sama persis. Bagaimana ceritanya? Berarti ada apa di situ? Berarti ada plagiarisme namanya. Iya. Iya kan? Karena ada kira-kira 37 ayat yang sama persis
yang dibacakan oleh almarhum Syekh Ahmad Hidayat itu dengan yang disimak oleh pendeta itu. Saya malah baru tahu, Iya benar baru tahu jadinya. kok bisa di dalam satu kitab yang dianggap kitab suci ada plagiarisme. Berarti kan saya nanya, ini penulis kitab Yesaya yang nyontek kitab Raja-Raja atau penulis Raja-Raja nyontek kitab Yesaya, kan Iya, begitu. Betul. Bagaimana kalau misalnya sekarang Iqbal baca di Quran ada begitu? Kalau di Quran mungkin ada pengulangan-pengulangan, Betul. ya. Hanya Mirip. yang paling banyak kan di Quran surat Ar-Rahman. Iya, betul. Iya, Rahman. Kalimat-kalimat yang dianggap ini sebagai penegasan. Penegasan. Tapi kan bukan plagiarisme yang mengambil dari surat lain. Betul. Gitu. Yang terjadi begitu. Itu pertama. Yang kedua, saya panas juga ketika almarhum Syekh Ahmad Hidayat menuduh kitab suci saya bahwa di dalam kitab suci saya ada ayat yang tidak asli gitu. Ayat ini tidak asli gitu. Panas tuh ya. Panas dong. Bagaimana ceritanya kitab suci kok ada ayat tidak asli? Karena kitab yang saya pegang tidak ada catatan kakinya. Hanya ayat-ayat semua. Nah ketika dia menunjuk sebuah ayat, saya buka Bible cepet mas. Saya dulu juara 2 buka Bible. Wah. Ketika saya buka, ayat ini disebut ayat yang tidak asli. Panas dong. Nah jadi setelah tahun 2012 itu, malah akhirnya saya jadi nonton semua videonya almarhum Syekh Ahmad Hidayat, tapi sambil nonton saya sambil pegang Bible. Cek. Sambil pegang Bible, Ustaz. Karena saya sudah sangat akrab dengan kitab saya. Begitu dia sebut surat apa, pasal berapa itu, saya cepat bukanya langsung. Sampai akhirnya saya catat. Catatan saya tulis di kertas. Mas Iqbal tahu nggak kertas yang bisa dicopot, pasang? Iya. Oh, yang warna-warni. Iya, warna-warni. Iya, iya. Apa tuh? Post-it ya? Apa Ya, namanya? mereknya Post-it. Iya, kira-kira Jadi itulah. Ustaz, meja kerja saya di perusahaan saya itu dulu itu Penuh. penuh dengan catatan kaki semua. Sambil nonton videonya almarhum Syekh Ahmad Hidayat. Setelah itu baru saya nonton video-videonya Dr. Zakir Naik, ya, yang kemarin alhamdulillah datang ke sini kedua kalinya. Tapi yang saya banyak tonton dari videonya Dr. Zakir Naik itu adalah keajaiban Quran, ya. Jadi setelah saya mempelajari ulang kitab saya dari videonya almarhum Syekh Ahmad Hidayat, saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang keajaiban Quran dari videonya Dr. Zakir Naik. Dari sinilah baru saya bandingkan. Keraguan terhadap iman Kristen itu kapan? Mulai Yaitu dari 2012 sampai 2014 Ustaz. itu udah nih. Ya, dan jadi dalam waktu 2 tahun itu saya mencari bukti apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Ahmad Hidayat. Saya cari buktinya. Qadarullah kok malah saya dapat buktinya bukan dari kalangan di luar Kristen, malah dari kalangan Kristen sendiri buktinya gitu. Sampai akhirnya saya bisa mendapat bukti bahwa yang dikatakan almarhum Syekh Ahmad Hidayat itu benar, bahwa ada ayat yang tidak asli. Sekarang kan kita bisa mikir, sebuah kitab yang disebut kitab suci, kalau ada satu aja ayat yang tidak asli, bisa nggak satu kitab ini disebut kitab suci? Nggak bisa. Begitu dong? Bisa nggak Quran disebut kitab suci kalau ada satu ayat yang palsu? Nggak bisa dong? Bikin ragu. Nah, dari situ ternyata ketemu lagi ayat-ayat yang tidak asli, ayat yang tambahan, ayat sisipan, ayat pinjaman malah. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin. Ya, itu satu, ada plagiarisme. Kedua, ada ayat yang tidak otentik. Ketiga, banyak kontradiksi. Kontradiksi ya. Kontradiksi ya Ustaz ya. Kontradiksi ini maksudnya apa? Dalam surat ini ada cerita orang begini. Di surat yang lain diceritakan orang yang sama, ceritanya beda. Bahkan di Perjanjian Baru sendiri cerita tentang Yesus di Matius dan Lukas lahirnya aja beda zamannya. Itu kontradiksi berarti kan? Iya. Nah, akhirnya dari situ baru saya mempelajari yang lain juga Ustaz, selain Islam ya. Yahudi saya pelajarin. Yahudi, oke, saya tahu nih sejarahnya begini-begini. Yang menjadi istilahnya sejarah bangsa Israel. Ternyata mereka punya kitab sendiri. Kitabnya dipakai sama Kristen. Saya juga mempelajari Hindu. Hindu itu kan ternyata kan nama tempat daripada agama itu berasal. Kalau Yahudi tadi berasal dari Yehuda, nama anak keempat daripada Nabi Yakub. Buddha gelar daripada Siddhartha Gautama. Oke, ajarannya begini, tapi ini kebanyakan filosofi ini. Tidak menonjolkan sisi atau ciri-ciri atau karakteristik Tuhan Yang Maha Esa itu. Saya juga belajar sedikit tentang agama Konghucu. Konghucu itu nama nabi ternyata. Oh. Dari agama itu, ya. Oh, dari agama. Nah, ketika Islam, saya pelajarin artinya apa? Nama nabi kah? Gelar nabi kah? Atau apa namanya? Nama tempat atau bukan? Ternyata ini kata kerja, kita disuruh berserah diri kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita kan juga mengenal Ustaz, kalau dari kalangan akademisi kan kita juga mengenal ada agama samawi kan? Iya. Yahudi, Kristen, Islam. Nanti ada agama Ardila yang tadi Hindu, Buddha, Konghucu.
Dari 3 agama ini baru saya tahu, oh ternyata, nah di dalam Islam menceritakan tentang Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel, menceritakan tentang Injil yang diberikan juga kepada bangsa Israel, baru terakhir diturunkan Quran. Ini yang saya pelajarin, maksud saya gini, untuk mencapai global konteksnya gitu. Karena kalau kita baca Quran, di Quran juga sering kan menceritakan tentang nabi-nabi yang ada di agama Yahudi, ya kan? Juga sering menceritakan kitab-kitab yang mereka terima. Jadi saya waktu itu beranggapan bahwa kitabnya orang Yahudi lah Taurat, kitabnya orang Kristen itulah Injil gitu. Ini yang saya pelajarin terus, Ustaz. Ternyata dengan waktu yang berjalan, akhirnya saya mengetahui bahwa kitabnya orang Yahudi ini bukan Taurat yang dimaksud Quran. Karena sudah diubah-ubah. Tadi ada plagiarisme, tadi ada kontradiksi, tadi ada ayat tidak asli. Juga begitu juga yang Injil punya Kristen gitu. Barulah saya paham, oh ternyata Injil, Taurat itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Dan Allah sendiri tidak pernah menjanjikan menurunkan Taurat dan Injil dan menjaganya. Betul? Iya. Pernah baca, Ustaz? Iya, nggak ada. Kami yang menurunkan Taurat, kami yang menurunkan Injil, dan kami pula yang menjaganya. Iya. Tidak seperti ayat, kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna Inna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena tidak ada ayat yang menjaga Taurat dan Injil, berarti kita bisa pastikan ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Iya. Berarti kalau begitu, agama Samawi itu menurut Quran dan sesuai dengan imannya, akidahnya orang Islam, ada berapa agama? Berarti cuma satu. Iya. Kalau saya bilang Tauratnya Yahudi itu adalah Taurat yang dimaksud Quran, atau Injilnya Kristen itu Injil yang dimaksud Quran, berarti saya sedang menentang ayat Quran sendiri. Iya. Ayat Quran Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Dengan ayat itu saya ngambil kesimpulan berarti ini bukan Taurat yang dimaksud Quran, yang Kristen juga bukan Injil yang dimaksud Quran. Nah terus kemana? Kalau ditanya nih, sebagai kan orang pasti nanya, kalau begitu mana kitab Taurat dan Injil yang asli menurut Quran? Tadi saya bilang Taurat dan Injil itu wahyu. Pernah baca Ustaz Alvan Tanjung, Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat? Pernah baca? Nggak ada. Di Quran nggak ada kan? Di hadis juga nggak ada kan? Betul. Pernah baca nggak Ustaz Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Nggak ada juga. Iya. Ya, jadi bukan itu. Nah, terus mana? Karena wahyu, berarti kan itu adalah pesan dan pengetahuan yang masuk ke dalam kolbunya Nabi, disampaikan kepada umatnya. Ketika Nabinya sudah wafat atau diangkat, kemana wahyunya? Yang ikut bersama Nabinya gitu. Jadi ternyata kata kitab dalam yang sering dipakai dalam Taurat, yang menuju kitab Taurat dan Injil, itu belum tentu harus berbentuk buku. Kan zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa juga belum ada buku kan? Iya. Tetapi kitab itu bisa berarti hukum, ketetapan, perintah, aturan, yang diturunkan Allah SWT kepada suatu kaum tertentu. Ketika Don Ditan diketahui masuk Islam, reaksi apa yang terjadi di kalangan gereja? Oh gereja? Gereja nggak ada. Gereja nggak ada. Karena saya udah langsung keluar dan tidak ada komunikasi dengan gereja. Ya artinya kan walaupun mungkin nggak langsung dengar, kan masih mereka langsung, apalagi kan sekarang antum jadi semacam monster nih kan kata-kata dia. Jadi apa, jadi musuh besar gitu kan maksudnya gitu ya. Jadi apa? Bukan buat mereka gitu. Buat mereka nih, wah ini orang bahaya ini kan gitu ya. Ancaman. Ada salah seorang jemaat di gereja yang sama dengan saya waktu itu, dan orang ini sudah tinggal di Amerika, dia ngajak dialog sama saya. Saya bilang ayo aja. Tetapi belakangan akhirnya malah setelah saya ungkapkan alasan saya, dia malah marah. Gitu sebenarnya ya. Tidak terima dengan argumen saya. Ya sudah itu aja. Kalau dari kalangan keluarga Ustaz, tadinya saya pikir dari keluarga besar saya tuh akan mengadili atau menghakimi saya gitu. Sidang gitu. Ternyata yang tanya kepada saya cuman kakak perempuan saya. Kakak perempuan kandung. Cuman dia dari keluarga besar itu nanya cuman kakak perempuan saya. Dia nanya, bahasa kakak adik kan begini, ngapain lu masuk Islam? Iya. Gitu dong. Saya jawabnya cuma gini, gua mau jadi pengikut Yesus. Gitu. Coba Ustadz bayangin, sebagai orang Kristen, ada orang yang keluar dari Kristen dan dia ngaku mau jadi pengikut Yesus. Rasanya gimana Ustadz? Rasanya gimana Pak? Enggak, saya di perdebatan dengan kakak. Berdebat. Dia nanya, apaan? Kan kita selama ini ikut Yesus. Kagak, selama ini lu ikut Paulus sama gitu. Oh iya. Saya berani bilang begitu. Karena apa? Karena saya sudah pelajarin ayat-ayatnya. Yang di dalam 4 gospel, yang surat-surat Paulus, ajarannya beda. Saya bilang gitu.
Saya tunjukin ayat-ayatnya. Akhirnya kakak saya, dia juga tidak terlalu hafal ayat, walaupun dia rajin, pekerja gereja, akhirnya dia bilang, ya sudahlah masing-masing gitu. Alhamdulillah tidak ada reaksi yang bagaimana lah dari keluarga saya. Nah, Tapi gitu, ketika Ustaz. Ko Dondi mengkritisi yang keaslian gitu, itu Ko Dondi share nggak ke teman-teman gereja? Enggak, waktu itu begitu saya ketika 2 tahun saya meneliti itu pun saya sudah jarang ke gereja. Oh, jangan ke gereja. Iya. Terus kalau dari pihak gereja, bagaimana mereka meyakini jemaat ini asli loh, gitu? Itu gimana tuh? Hanya dengan iman, Oh iya. hanya dengan imani saja. Gitu. Jadi dogma bener ya. Jadi Iya. kayak Jadi kalau orang Kristen itu taunya imani saja. Gitu. nggak boleh dipertanyakan. Iya. Kalaupun ada yang nanya, mereka kan bilang imani saja. Kalau kamu nggak ngerti, berarti kamu belum dijamah Roh Kudus. Oh, jadi malah jadi nggak ini ya, Iya. nggak diajak kita untuk ini ya. Nanti udahnya, ayo udah kita doain supaya dijamah Roh Kudus gitu. Kalau nih saya andaikan, saya ini punya satu lembaga, katakanlah nih anggap nih secara imajiner, saya punya lembaga para pendeta-pendeta kaliber internasional gitu ya. Lalu kami sepakat akan berdebat dengan Koh Dondi gitu. Berani nggak antum? Berani. Kenapa antum berani? Berani, kenapa saya berani? Karena saya punya bukti-bukti yang bisa saya pakai untuk membuktikan pada mereka, entah dari sisi keautentikan kitab mereka, entah dari sisi sejarah terbentuknya agama mereka, entah dari sisi perbedaan dan kontradiksi yang ada dalam kitab mereka sendiri. Kalau secara apa ya? Sekarang kan posisi Koh Dondi kan begini nih. Bagaimanapun kita sekarang sesama Muslim. Ya. Buat kaum Kristen itu apa sih yang mereka takutkan dengan orang-orang yang murtad dari mereka? Ini kan antum kan murtad nih ya. Iya benar-benar. Maaf di kita ya kan. Tapi di kalangan mereka kan antum murtad nih ya. Iya, iya. Jadi kelompok murtad dari mereka tuh apa yang mereka takutkan ketika karena kan beberapa nama ya kalau nggak salah Koh Dondi, Ustadz Zuma, segala macam beberapa nama-nama tuh cukup bikin geger gitu ya. Geger. Apa yang sangat mereka khawatirkan? Mungkin gini ya, di kalangan agama Kristen itu memang ada sebuah amanah agung, Ustaz, ya. Sebuah perintah yang dianggap agung, yang dianggap itu adalah perintah dari Yesus Kristus gitu, ya. Ayatnya itu ada di dalam Matius 28 ayat 19. Bunyinya gini, Ustaz. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ayat itu dianggap sebagai perintah untuk orang Kristen untuk mencari jiwa dimasukin dalam Kristen. Dengan segala cara. Dengan segala cara. Karena ada judulnya baptislah. Berarti kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya, Ustaz. Gitu. Walaupun saya bisa buktikan bahwa ayat itu ternyata tidak otentik, tidak sahih gitu maksudnya saya. Tidak sahih. Jadi Kiai nih, Kiai Dondi. Bukan. Tapi kalau ini tanya lagi sedikit. Jadi ketika kalau ini mengetahui mencari tahu keaslian, di titik mana akhirnya kalau ini bilang, gue masuk Islam deh. Nah, di titik mana saya masuk Islam? Karena saya akhirnya gini, kan saya menyadari bahwa setiap agama yang benar-benar agama nih, bukan yang isme-isme nih, Iya. yang benar-benar agama ini kan punya satu sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ini ada sistem kepercayaan konsep ketuhanan, konsep keselamatan, konsep kenabian. Iya. Tetapi dari semuanya itu kan yang disebut dengan sebuah agama, yang sebuah sistem kepercayaan itu kan harus punya kitab. Betul kan, Ustaz? Kristen punya kitab, Hindu punya kitab, Buddha punya kitab, Konghucu punya kitab, Islam juga punya kitab. Iya. Nah, yang harus kita bandingkan atau kita uji kan kitabnya. Nabinya sudah nggak ada. Kalau nabinya masih ada bisa ngajarin kita, tapi kalau nabinya udah nggak ada, apa yang mau kita pegang kalau bukan kitabnya? Jadi kita uji kan kitabnya. Ketika saya mempelajari Quran, oke, dari kira-kira 6 ribuan ayat di dalam Quran, banyak ayat-ayat yang boleh dikatakan ngajak kita mikir gitu. Lu nggak mikir, lu nggak inget. Oh iya. Lu, betul kan Ustaz? Orang manusia baca Quran, malah kita disuruh mikir gitu. Selain itu, dari kira-kira 6 ribuan ayat itu, ternyata ada hampir 1/6-nya ayat di dalam Quran yang ada hubungannya dengan sains. Ngomongin sains. Ya. Ketika ayat itu diturunkan, mungkin Nabi Muhammad SAW dan sahabat pada saat itu mungkin nggak tahu, ini ngomongin apa sih gitu kan. Dan mereka sendiri juga mungkin belum pernah lihat gitu. Ya kan ketika di Quran disebutkan ada laut yang tidak bertemu, apa kita pernah baca hadis Nabi Muhammad SAW pernah ke Selat Gibraltar? Nggak ada hadisnya. Ketika turun ayat misalnya di Quran surat Al-Hadid ayat 25,
kami turunkan besi supaya bermanfaat buat manusia. Apakah orang zaman itu tahu besi dari mana turun apa dari langit gitu? Iya. Itu semuanya ternyata baru terkonfirmasi oleh sains di zaman sekarang. Mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu. Iya. Sains baru mengkonfirmasi ayat-ayat dalam Quran. Berarti apa Mas kalau begitu? Berarti kan Quran itu ayat-ayatnya tidak mungkin karangan seorang manusia. Betul. Nah dari situ saya baru mikir, nah ini nih yang benar-benar yang namanya ayat yang turun dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Karena sainsnya aja baru tahu sekarang. Pada zaman itu sainsnya belum ada gitu, ya kan? Walaupun kita semua tahu mungkin ilmu pengetahuan itu baru berkembang di abad pertengahan oleh orang-orang di luar Islam malah. Tapi kalau kita pelajari yang benar, ternyata di abad ke-8, 9, sains itu udah mulai muncul. Yang mengembangkan siapa? Malah ulama-ulama Islam. Iya, Betul. Betul kan? Tentang apa? Aljabar, algoritma, Dokter. bahkan gravitasi, kedokteran, bahkan konsep kuliah sudah ada pada zaman itu. Abad pertengahan yang dikembangkan oleh orang-orang yang dianggap orang-orang Kristen, itu pun bukan orang-orang yang sangat-sangat religius gitu. Kebanyakan orang-orang yang sudah meninggalkan agamanya. Ya walaupun tidak semua ya, salah satu yang masih religius mungkin kita bisa tahu Isaac Newton lah. Tetapi dia pun tidak percaya Trinitas gitu. Jadi alhamdulillah dengan kita meneliti Quran dan kita juga karena sekarang kita hidup zaman sains, mau nggak mau kan kita juga tidak bisa menolak hukum sains. Iya. Siapa yang bisa menolak hukum gravitasi gitu? Ya kan? Jadi kita harus punya pikiran bahwa mungkin nggak nih Quran karangan seorang Nabi Muhammad gitu. Kalau tidak mungkin ya sudah berarti ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kan menariknya gini ya. Saya sebagai orang yang berdakwah memasuki tahun ke-40-an saya berdakwah ya. Yang saya terheran-heran itu kok orang masuk Kristen itu berbondong-bondong gitu. Ini nyangkutnya Masuk Kristen? Iya, orang-orang Muslim di berbagai daerah-daerah itu kan Oke. beratus-ratus, beribu-ribu dengan berbagai cara gitu ya. Ya. Sebagai orang yang pernah ada di kubu sana gitu ya. Kenapa semudah itu mereka memurtadkan orang Muslim itu? Gini Ustaz. Pertama-tama, kalau kita lihat memang di dalam sebuah agama yang punya konsep ketuhanan, punya konsep keselamatan dan konsep peribadatan, konsep peribadatannya Kristen itu konsep peribadatannya memang sangat menarik, ya. Nggak ada tuh namanya sholat 5 waktu, nggak ada, ya kan? Udah ketawa dia. Kebaktiannya seminggu sekali, diiringi live music lagi, pakaian bebas. Iya. Siapa yang nggak tertarik? Dikasih cepet lagi yang tadi. Ada yang dikasih cepel lagi. Anggaplah enggak lah. Iya, anggap Tapi enggak. ketika orang memilih sebuah agama yang mudah, simple, siapa yang nggak tertarik Ustaz? Anak muda pun tertarik gitu. Dengan ke gereja mereka bisa berfashion yang mungkin kontemporer, mereka bisa menyalurkan musik hobi musiknya misalnya gitu. Mereka juga bisa riang gembira di dalam kebaktian mereka. Itu kan menarik. Ya. Kalau Ustaz tadi bilang banyak orang Islam yang masuk Kristen, itu memang sebenarnya upaya dari kalangan Kristen. Saya punya buku, judulnya Fakta dan Data. Dari Dewan Dakwah ya? Dari Dewan Dakwah ya, Ustaz Lukman. Di situ diungkapkan segala macam modus dan cara dan misi mereka untuk mengkristenkan orang dari luar Kristen. Ya, banyak sekali. Saya mungkin nggak usah bahas satu-satu lah. Dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dari sisi misalnya instansi atau perusahaan, itu semuanya bisa diambil. Bahkan, nah ini kan sebenarnya pakarnya nih. Orang-orang Indonesia yang diduga dulunya terlibat dalam Partai Komunis Indonesia, kira-kira 3 juta orang dari kalangan mereka masuk Kristen. Iya. Data saya nggak segitu. Nyambung. Data saya itu sejak tahun 1967, 68, 69, 70 sampai 71 itu tercatat sekitar 5 sampai 7 juta orang. Oh, malah lebih besar. Ya, tapi kan itu jaraknya mungkin lebih lama. Iya. Sampai 71 ya. Iya. Nah, mungkin saya nggak sampai tahun 71. Tapi Makanya itu adalah target yang ditargetkan oleh kalangan mereka. iya, tapi jadi menariknya jadi bikin berat terus terang aja. Sekarang ini saya yang menekuni gerakan komunis dan PKI itu. Justru akhirnya kita tidak lagi berjumpa dengan teman-teman yang berasal dari dulu kan ada Hari Siralahi, ada Kosmas Batubara, ada Alex Paat segala macam ya. Dari kalangan Kristen kita nggak ketemu lagi tokoh-tokoh yang anti PKI, anti komunis itu nggak ada lagi. Karena mereka udah kenyang, udah panen kan, udah banyak. Karena dulu
mereka merasa walaupun dia Muslim yang mengganyang yang ini kan teman-teman Banser kan secara sejarah kan pihak yang paling dizahati, yang yang dikorbankan terus balas dendam kan gitu. Nah terus ya karena menurut saya begini, akhirnya mungkin perbincangan hari ini menjadi penting ya buat kita sebagai orang yang punya kewajiban untuk menjaga akidah umat segala macam. Jadi terhadap gerakan kristenisasi ini, saya sempat jumpa dengan seorang yang jadi staf ahli di sebuah instansi pemerintah ya. Dia menyebut per Desember 2024 itu sudah selesai grand strategi kristenisasi sampai tahun 2045. Nah, saya tidak tahu apakah dia bicara sebagai sebuah alat pembahasan omongan dengan saya atau bagaimana. Kalau menurut pemahaman Koh-Dondi sejauh mana memang ada kesungguhan secara proyektif gitu, secara kerja massal gitu, kerja akademis, kerja apa terhadap gerakan kristenisasi ini. Gini Ustaz, yang punya program kristenisasi itu kan bukan satu kalangan aja. Ya, karena Kristen sudah terbagi-bagi banyak denominasi, akhirnya mereka punya program masing-masing. Ya, tidak menjadi satu. Katolik juga punya program kristenisasi. Ditetapkan di Konsili Vatikan, disebutnya Konsili Vatikan kedua tahun 1965. Mereka punya program kristenisasi dan salah satu targetnya adalah umat Islam. Ya. Protestan juga melakukan program kristenisasi. Jadi ini bukan program satu program gitu. Dia nggak kolaborasi ya? Nggak kolaborasi. Yang Kristen juga melakukan program yang sama dengan pola dan strategi yang sedikit berbeda dengan Katolik. Saya dulu pernah di gereja saya mendengarkan sebuah kayak semacam program bahwa mereka ingin menjadikan Indonesia 50% Kristen. Ya, dalam waktu sekian puluh tahun gitu. Setelah saya amati, setelah sekarang menjadi pegiat dakwah, saya amati ternyata yang disebut program itu tadi itu sepertinya tidak berhasil. Tidak berhasil. Saya mencoba menarik data dari Kementerian Agama, walaupun datanya bukan dalam bentuk yang sudah di final, tapi dari setiap data yang saya ambil penduduk populasi dengan berdasarkan agama di setiap provinsi, saya kumpulkan, saya rekap. Ternyata Ustaz, dari tahun 2019 sampai 2023 nih, yang 2024 saya belum tarik nih. Itu umat Islam naik kira-kira 10 juta orang populasinya. Tapi persentasinya naik 0,3%. Naik ya Ustaz ya, bukan turun loh. Jadi titik terendah yang pernah saya tahu umat Islam di Indonesia itu 86,7%. 2023 itu udah 87,1%. Jadi ada kenaikan nih 0,3 sekian persen nih. Yang Protestan dan Katolik itu ada kenaikan total populasi kira-kira 750.000 manusia populasinya. Tapi persentasenya turun 0,16%. Total berapa mereka? Total yang Protestan itu kira-kira 22 juta, yang Katolik kira-kira 8 juta. Jadi total Protestan dan Katolik. Jadi kalau di berbagai Indonesia, seminar internasional kan saya dengar beberapa kawan saya kuliah di luar negeri ya. Mereka tuh ngaku-ngaku bahwa orang Kristen di Indonesia itu ada 40%. Bohong berarti ya? Bohong berarti ya? Bohong. Iya. Total Protestan dan Katolik di Indonesia itu kurang lebih 30 juta manusia. Ya, ini besar loh. Nah, kalau yang Hindu Buddha kan nggak bergerak lah, boleh dibilang nggak bergerak lah. Jadi sebenarnya dalam waktu 5 tahun, 2019 sampai 2023, Islamnya naik, Protestan dan Katolik malah turun. Ya, malah turun. Jangan-jangan gara-gara Koh-Dondi nih. Iyalah. Ya, sekarang saya mau nanya agak lebih nih ya. Sejauh mana antum bisa memperbanyak orang seperti antum dengan kerja yang menyebar, yang meluas, yang apa memang itu nunggu anugerah Allah atau gimana? Nah, ginilah. Kita tetap melakukan yang namanya kaderisasi, Ustaz. Ya. Saya alhamdulillah juga dipaksa jadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Oh iya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi salah satu kristolog yang tersisa di Dewan Dakwah itu adalah Ustadz Abu Didat. Iya, tahu kenal. Ustadz pasti kenal. Dia kan sebagai sisa kristolog yang di Dewan Dakwah, beliau juga ingin ada kaderisasi, ada regenerasi lah. Jadi akhirnya selain beliau, saya juga diminta bantu beliau menjadi dosen di STID Muhammad Natsir dengan mengajarkan kristologi.
Kan kita tahu bahwa mahasiswa-mahasiswa di STID Muhammad Nasir ini kan semuanya beasiswa. Dan berasal dari semua daerah di Indonesia. 2 tahun pertama mereka mondok di kampus, 2 tahun kedua mereka harus cari masjid menjadi marbot atau imam di setiap masjid. 2 tahun yang kedua itulah mereka belajar kristologi. Pertemuan pertama saya datang ke kampus, perkenalan ya biasanya. Tapi pertemuan kedua sampai selesai mereka saya suruh datang sini, Ustaz. Jadi mereka yang datang ke sini, duduk ngedeprok di bawah, saya bukain kitab-kitab yang saya punya. Gitu. Masuk itu nggak tuh? Masuk. Wah. Nah, setiap kuliah itu kita rekam, kita jadikan konten. Jadi orang yang menonton pun nggak perlu jadi mahasiswa STID, bisa belajar kristologi. Gitu. Insya Allah. Jadi yang kita harapkan mahasiswa STID-nya mudah-mudahan bisa menjadi kader kita yang baru. Yang nonton pun bisa juga kalau memang mereka minat dan mereka serius juga bisa menjadi kader baru gitu, San. Itu yang kami lakukan. Ya itu kalau bicara kader kan mungkin dari non muslim juga kan banyak juga akhirnya datang ke tempat Kodondi. Iya. Itu apa yang membuat mereka aku pengen datang nih ketemu Kodondi Iya. dan biasanya sisi mana yang membuat mereka ragu untuk masuk Islam kok? Oke. Yang datang ke saya, Mas Iqbal, itu tidak hanya orang Kristen, Oh. tapi juga ada banyak yang dari kalangan Islam. Ngapain kalau yang Islam ke sini? Yang kalangan Islam itu mereka membawa suami, istri, anak atau saudara yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Astagfirullahaladzim. Sudah. Ya, Ustaz ya. Banyak orang tua kita, orang tua Islam, pengen anaknya dapat pendidikan yang baik dengan mengirim ke luar negeri, Ustaz. Tapi ngirimnya bukan ke Timur Tengah, ngirimnya ke Eropa, ngirim ke Australia. Pulang-pulang anaknya udah pernah murtad. Gitu, Ustaz. Itu banyak terjadi juga. Kita banyak diskusi dengan anak-anak mereka. Banyak yang masuk Islam lagi, juga banyak yang nggak masuk. Banyak yang tetap di agama mereka. Nggak mau ya, Nggak mau. istiqomah mereka ya. Ketika mereka yang kebanyakan yang nggak mau kembali ke Islam, itu biasanya mereka sudah terikat dengan organisasi-organisasi di luar negeri. Terkait dengan ini ya, terkait dengan kebutuhan hidup juga ya. Bisa jadi ya. Nah, kalau yang dari kalangan Kristen yang datang ke tempat kita, memang mereka konsultasi. Ya, satu mempertanyakan tentang Kristennya sendiri. Yang kedua, baru mereka pengen tahu kalau Kristennya sudah terbukti begini-begini, terus harus bagaimana gitu lah. Saya ketika menerima tamu dari kalangan Kristen, ketika kita pertama kali ngomongin agama, saya bilang, anggap saja saya bukan Islam ya. Saya bilang gitu. Anggap saja saya juga bukan Kristen, anggap saja saya orang tidak beragama. Kamu juga begitu, kamu juga lepas baju agama kamu. Jadi kita sama-sama orang nggak beragama nih. Nah, baru yang saya bukain kitab mereka. Sebagai orang yang tidak beragama, kita lihat ini ada kitab begini, ada ayat begini, ada bukti begini, menurut kamu gimana? Itu ada tombak gitu, jeblas gitu ya. Jago juga. Saya nggak buka Quran, Mas Iqbal. Enggak, saya nggak buka Quran, saya buka kitab mereka. Ini ada bukti begini, tolong dibaca, tolong dipahami gimana. Saya cuma ngajak mereka ikut mikir gitu aja. Ketika mereka bisa mikir dan mendapatkan apa ya istilahnya, nalar yang sehat gitu ya. Jadi saya minta buang dulu doktrinnya gitu ya. Akhirnya kan mereka bisa membuktikan bahwa di dalam kitab Kristen itu bisa dikatakan masih ada kebenarannya. Iya. Masih ada, Ustaz. Karena masih ada ayat-ayat yang serupa dan setara dengan ayat di Quran. Tetapi di dalam satu kitab itu selain ada kebenaran bercampur dengan kebatilan. Kebatilannya apa aja? Ya, tadi tuh plagiarisme lah, kontradiksi lah, ayat tidak asli lah, gitu-gitulah. Jadi ketika mereka sudah menyaksikan sendiri, melihat sendiri buktinya bahwa di dalam kitab ini ada kebenaran campur dengan kebatilan, kan baru mereka mikir, kalau gitu yang benar apa? Baru saya buka Quran. Baru saya buktikan Quran ini bukan karangan manusia nih. Karena apa? Karena Nabi yang diutus pun disebut ummi, saya bilang gitu. Ya, Pak, apalagi 1.500 tahun yang lalu, istilahnya mereka bukan bangsa yang pandai baca tulis lah gitu. Ya, saya membahasakannya dengan cara begitu. Terus saya perkenalkan di dalam Qurannya ada ayat-ayat begini. Saya ambil bukunya. Saya memang sengaja beli bukunya. Ini ada buku yang nulis bukan orang Islam. Ini seorang ilmuwan, tapi bukunya dia mengkonfirmasi apa yang di Quran. Nah. Dan buku ini baru setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Ini mengkonfirmasi Quran. Saya tunjukin. Bahkan saya ada satu buku yang merangkum semua ayat-ayat yang dalam Quran yang berhubungan dengan sains, dijelaskan semua di situ. Tinggal kurang apa lagi? Kalau kita bisa menemukan sebuah buku yang
kita tahu bahwa ini ditulis 1.500 tahun yang lalu, tapi ternyata kurang lebih 1/6-nya itu dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Iya. Jadi kita bisa sebut nggak ini karangan manusia? Ya nggak bisa. Ini pasti berasal dari yang menciptakan langit Kembali dan pada manusia. kristenisasi, Pak. Saya mau masuk agak mendalam ini. Apa kelalaian dan keabaian kaum muslimin terhadap gerakan kristenisasi? Karena boleh jadi kan tokoh-tokohnya juga kan ilmu agamanya bagus, bahasa Arabnya fasih, kitab-kitab. Tapi menganggap jangan ngomongin agama orang lain, kita nggak ada masalah dengan mereka. Padahal yang saya paham, bagaimana kelompok mereka itu melakukan kerja-kerja yang tahun 71-an ya misalnya, tahun 70-an ya, itu kan Buya Hamka pernah mengeluhkan, karena kemudian salah satu putri beliau itu kan dosen saya, Ibu Alia Hamka almarhumah. Itu apa? Germil, gerakan hamilisasi. Jadi tokoh-tokoh tertentu, anaknya dipacarin, habis dipacarin dibuat menjadi hamil, setelah hamil, padahal bapaknya tokoh agama yang terkenal, lalu akhirnya malu semua. Nah ini anak akhirnya bagaimana, ujung-ujungnya bapaknya jadi turun, delegitimasi, mengalami ini segala macam. Artinya gini, kenapa sih gerakan kristenisasi itu sering dianggap nggak ada, sering dianggap kecil, dianggap mengada-ada, udahlah jangan bawa-bawa, jangan ngomongin agama orang lain. Apa kira-kira semacam autokritik atau semacam warning gitu ya buat umat Islam? Gimana Bu Kohnor? Gini, Ustaz. Saya juga menghormati ya istilahnya ajaran daripada guru-guru kita yang melarang anak atau santri-santri kita belajar kitab orang lain. Memang ketika anak-anak kita belum kuat Islamnya, memang sebaiknya jangan baca atau belajar agama lain. Kuatin dulu Islamnya. Tetapi jangan lupa bahwa mereka melakukan misi mereka itu ya dengan alasan perintah di dalam agama mereka itu melakukan berbagai macam cara. Ya, kalau tadi Ustadz ada sebut hamilisasi itu memang salah satu cara. 3M Ustadz, 3M. Iya. Memacari, menghamili, menikahi. Iya. 4M berarti, yang satu lagi memurtadkan. Dari kalangan mereka sendiri, ya dari guru-guru kita sendiri, memang mereka guru kita dalam ilmu Islam. Tapi kadang-kadang mungkin guru-guru kita juga lupa bahwa dari kalangan Kristen itu memang karena mereka sudah punya misi, mereka melakukan dengan segala cara. Mereka tidak bisa mengkonfrontasi Islam face to face, tidak bisa. Tetapi mereka mencoba dari dalam. Bahkan dari kalangan mereka ada yang begini, Ustaz. Kamu gak usah ganti KTP, tetap aja Islam gak apa-apa. Ada yang begitu. Yang penting kamu ikut kegiatan kita gitu. Gak usah ganti KTP. Sampai begitu ya. Ada juga nanti yang istilahnya begini. Kalau yang terang-terangan ada dua macam, Ustaz. Yang pertama gerakan evangelisasi. Evangelisasi. Kalau evangelis itu membawa nama gereja nih tertentu nih. Dia memang menyebarkan agama mereka dengan berharap mencari orang masuk agama mereka. Ini evangelis. Tapi ada lagi yang disebut dengan misionaris. Beda nih. Kalau misionaris malah kadang-kadang nggak bawa gereja. Dia mungkin di belakangnya mungkin yayasan atau komunitas apa. Yang mana yang misionaris ini mereka menjadi orang bukan untuk dijadikan orang Kristen masuk gereja, bukan, tapi untuk dijadikan misionaris berikutnya gitu. Jadi kalau satu misionaris bisa dapat 2 orang anggotanya, masing-masing anggotanya bisa dapat 2 lagi, ini kan udah jadi MLM. Ini yang mereka lakukan. Keuntungan juga. mereka apa kalau boleh saya tahu? Ketika mereka sudah menjadi misionaris, akhirnya mereka bisa membangun gereja baru dengan jemaat baru gitu. Saya berapa kali kedatangan mantan misionaris ke sini, Ustaz. Mereka belajar bagaimana mereka diterima di semua kalangan masyarakat. Kemana aja mereka harus bisa diterima gitu. Bahkan ada juga yang istilahnya mereka diutus ke suatu tempat yang belum ada gereja, mereka cari misionaris di situ sampai akhirnya mereka bisa mendirikan gereja baru di situ. Gitu. Jadi Tapi suplai dana memang ada yang nyuplai. Ada dong. Kalau nggak ada dari mana gitu. Tetap ada ya. Jadi mereka juga memang mencari juga orang-orang yang belum beragama. Kita tahu Dewan Dakwah juga mengirimkan dai-dai ke daerah pedalaman kan. Iya. Setiap dai yang terjun ke pedalaman, Ustaz, mereka pasti bertemu dengan misionaris. Baru datang kemarin Ustaz Cikit kemarin dari Dewan Dakwah, ya. Mereka sudah terbiasa ketemu di lapangan dengan misionaris dan mereka tarik garis. Dah, lu di sono gua di sini ya. Lu jangan ke sini, gua nggak ke sono gitu.
kerja masing-masing gitu. Jadi selain mereka juga mencari orang yang belum beragama untuk masuk agama mereka, kita juga melakukan yang sama. Tetapi untuk orang yang beragama, yang sudah beragama maksud saya, kita tidak mendekati Ustaz. Kalau mereka masih ada dari kalangan mereka yang mendekati orang sudah beragama untuk masuk agama mereka. Itu yang melanggar keputusan bersama 2 menteri nomor 1 tahun 79. Iya. Nah, jadi kalau tadi Ustaz bertanya begitu, mereka memang sudah ditugaskan. Bahkan mereka mengaku panggilan hati. Kemarin baru datang sini, mantan penginjil. Sebelum mereka melakukan misi mereka ke suatu daerah, Ustaz, mereka mapping dulu. Jangan sedih, saudara. Sampai mereka melakukan mapping loh. Orang-orang Islam yang tinggal di suatu daerah itu dari kalangan apa, NU kah, Muhammadiyah kah, segala macam. Mereka pelajarin. Ketika mereka sudah yakin ini tempat bisa diinjili, baru mereka mengirim orang-orangnya. Sampai begitu, Ustaz. Tapi cara dia masuk ke orang yang Islam itu apa pembuka omongannya kok? Macam-macam, tergantung ini evangelis atau misionaris. Ya. Kalau yang misionaris, yang mereka cari itu adalah orang-orang Islam yang rajin atau taat beribadah. Oh. Gokil. Kalau yang tukang mabok, tukang judi mah mereka nggak mau deketin, Ustaz. Ngapain? Tapi ketika mereka melihat ada orang Islam yang begitu azan mereka langsung buru-buru sholat, itu dideketin. Oh. Kalau yang evangelis, ini mereka bisa mencari orang-orang yang di luar Kristen dengan cara misalnya contoh apa? Ada bencana alam misalnya. Oh. Ya. Kalau zaman dulu, Ustaz, Tenda ya? zaman dulu ketika ada bencana alam, mereka buru-buru datang kan? Ya kan? Iya. Sekarang enggak, mereka belakangan. Iya, saya paham itu. Oh, kayak di Aceh ya. Iya, nunggu belakangan orang duluan, orang yang balik baru dia masuk. Jadi ketika sukarelawan Islam sudah datang ke sebuah tempat bencana alam, akhirnya sudah recovery, baru mereka datang belakangan. Iya. Orang Islamnya yang seorang sudah pada pergi, baru orang kesini datang. Iya. Lah, tinggal mantek-mantekin gitu ya. Nah, gitulah ya. Jadi kita juga harus bisa membedakan program-program dari 2 jenis ini, evangelisasi dan misionarisasi. Ini juga ada satu lagi begini, Ustaz. Misi mereka untuk ke suatu daerah tertentu itu mereka juga punya tingkatan. Ada tingkatannya. Jangan sedih. Ada C1 sampai C6, Ustaz. Woi, Apa tuh C1 sampai C6? kayak ini yang kertas pemilu. Ya, ini disebut dengan kontekstualisasi C1 sampai C6. Iya. C1 itu mereka membuka sebuah tempat ibadah di sebuah daerah dan mereka masih melakukan ibadah mereka dengan bahasa asal. Bahasa asal. Bahasa asal. Jadi ketika mereka misalnya ke suatu remote area, bangun gereja, bikin kebaktian, masih pakai bahasa asal mereka. C2, mereka sudah menggunakan bahasa lokal. C3, selain menggunakan bahasa lokal, mereka sudah menerima budaya dan tradisi lokal. C4, mereka sudah menggunakan bahasa lokal, terima budaya tradisi lokal, menerima budaya dan tradisi Islam. Islamnya nih, udah Islamnya nih. C5, mereka sudah berpenampilan seperti Muslim. Astagfirullah. Bahaya ya. Berpenampilan seperti Muslim ya. Tapi mereka belum mengaku Muslim. C6, mereka sudah berpenampilan Muslim, mengaku Muslim, melakukan agama Islam. Padahal bukan. Padahal Bahkan mereka bisa mengajarkan Islam. padahal bukan Islam. Padahal bukan Islam. Apakah ini yang disebut dengan Muslim Kristen? Bukan. Bukan juga. Bukan ya, karena saya pernah mendengar istilah itu gitu. Jadi, Ustadz, ingat dulu ada di Aceh namanya Snuk huruf-hurufnya. iya tahu. Iya. Nah, Ustadz siapa dulu? Abdul Ghafar Al-Hulandi. Abdul Ghafar ya. Al-Hulandi. Itu adalah C6. Dia memang diutus oleh pemerintah Belanda. Sekarang ada berapa orang C6 di Indonesia? Nggak tahu saya. Datanya itu sangat-sangat rahasia. Oh, nggak kedeteksi ya? Nggak kedeteksi. Tapi kalau ada mesti ada lah ya. Masih ada. Saya belum lama terima informasi juga. Mereka kadang menyamar menjadi dosen. Dosen. Itu yang paling ini kan. Dosen. KTP-nya Islam. Sholat. Keluarganya kelihatan Islam. Tapi Ngomongnya aneh mulu. jadi ya kita harus waspada aja. Yang penting asal jangan sampai kita atau keluarga kita, anak kita, saudara kita tiba-tiba bisa nyebrang gitu. Iya. Saya sering dimintain tolong juga atau diundang ke rumah orang-orang Islam yang tadi saya bilang istrinya, anaknya atau saudara yang mau murtad bahkan sudah murtad. Belakangan mereka sekarang banyak yang datang ke sini. Nah, jadi saya hanya menyodorkan bukti ya kepada orang yang mau murtad atau yang sudah murtad, dan saya tidak berani istilahnya apa ya menargetkan orang ini harus masuk Islam, enggak. Oh. Enggak, saya nggak boleh begitu. Karena apa?
kita tahu di negara Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Jadi siapapun yang mau murtad dari Islam juga negara melindungi gitu. Ya. Beda sama Malaysia mungkin saja. Kalau di Malaysia orang masuk Islam dengan proses yang cukup mungkin agak ribet, tapi setelah masuk Islam mereka mau keluar Islam nggak bisa. Karena apa? Malaysia menjalankan syariat Islam. Ya. Kalau di Jadi Indonesia Islam kan, sebagai agama negara. kalau Indonesia kan tidak melakukan syariat Islam, Ustaz. Jadi kapanpun orang mau pindah agama ada itu pasal itu tadi. Iya, Gitu. berarti kalau Doni mesti jadi anggota DPR nanti itu. Mau nanya dikit soal gereja. Ah. Itu kan kalau yang aku lihat sosial media ya, itu kadang-kadang ada kebaktian di rumah orang, kemudian atau enggak ada yang bikin gereja. Nah itu kayak ada penolakan tuh dari masyarakat. Nah itu memang gimana sih sebenarnya peraturan pembangunan gereja kok? Ya. Apakah mereka memang sengaja nih bikin gereja di tempat yang banyak muslimnya, atau gimana tuh? Jadi kan kesannya kayak umat Islam selalu menolak. Nggak toleran. Gitu. Iya, selalu menolak ada pembangunan gereja itu gimana tuh kok? Ada aturan pemerintah tentang pembangunan rumah ibadah. Iya. Kalau nggak salah itu juga surat keputusan bersama SKB 3 menteri. Ya, nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Untuk mendirikan rumah ibadah itu harus ada tanda tangan 90 orang pengguna tempat itu. Dan 60 orang warga setempat. Dan ada rekomendasi FKUB dan sebagainya. Saya pernah beli gereja, Ustaz. Ini berhubungan dengan pertanyaan ini ya. Saya ceritakan dulu. Saya pernah beli gereja di daerah Klaten, di desa Gantiwarno, kecamatan Gantiwarno, desa Gentan namanya. Ketika sudah terjadi PPJB, kan saya datang ke tempatnya. Ketika kita sudah habisnya menguasai gereja itu, saya baru tahu ternyata di desa itu, ketika gereja itu dibangun, orang Kristennya cuma satu rumah, 5 orang. Oh. Bagaimana ceritanya bisa bangun gereja di situ? Satu desa nggak ada orang Kristen, cuma satu rumah orang Kristennya. Berarti kan ada penyimpangan prosedur berarti kan? Iya. Itu banyak terjadi. Gereja itu ketika aktif itu yang kebaktian bukan termasuk satu rumah itu, juga ditambah orang-orang dari luar desa. Datang ya. 2-3 mobil setiap minggu. Kalau dengan yang begini ya, saya mungkin harus membuat inisial ya. Karena saya pernah menjadi Ketua Majelis Syura untuk Masjid Tangerang Raya. Ada sebuah perumahan besar dan nama lembaga besar, di situ ada sekitar 11 sampai 15 perumahan. Pasti di lingkar Tangerang ada satu institusi bisnis sangat terkenal ya. Di perumahan itu dari perumahan 1, 2, 3, 4 itu tidak bisa dan tidak ada gereja. Suatu hari salah satu masyarakat itu karena kenal saya, Ustaz Alfian Tanjung, kami ini mau bangun masjid, tapi oleh pihak developer nggak boleh. Mereka disyaratkan untuk mempunyai 500 tanda tangan. Nah, ini terus terang saja nih, saya waktu itu belum bisa ngasih arahan yang ini, karena kan kalau kita konfrontasi, biasanya kan kita selalu dikalahkan dan disalahkan. Ini sampai sekonyol itu dari pihak pengembang itu ya, dan ya kita paham lah itu kelompok Kristen lah gitu. Nah itu kalau nanti dia ketemu lagi sama saya dan dia belum ada solusi, saya bicara apa sama dia itu? Ustadz tinggal tunjukin aja peraturan yang dari pemerintah untuk mendirikan rumah ibadah tuh berapa tanda tangan gitu. Kalau mereka bilang 500, tanya dasar hukumnya apa, gitu aja Ustadz. Ya kalau ya jawaban itu udah saya sampaikan secara pernyataan. Tapi itulah biar Kohdoni juga paham, di masyarakat kita itu ketika dibuat peraturan-peraturan gitu lebih memilih ya udah nggak repot-repot. Gini Ustadz. Di setiap perumahan ya pasti kan ada developernya. Developer itu kan wajib mengikuti aturan pemerintah tentang pembangunan pemukiman. Di mana di setiap di pemukiman itu wajib namanya fasilitas umum fasum-fasos gitu kan. Nah, fasum-fasos itu yang harus diserah terimakan kepada masyarakat. Kalau perumahannya umum itu kan perumahannya oligarki, punya lipo masalahnya. Itu terserah. Jadi tadi saya nggak mau nyebut, makanya saya karena lipo yang punya. Jadi lipo itu memang benar-benar menjaga betul, jangan sampai kalaupun ada masjid itu masjid orang kampung, Masjid Al Hidayah. Kalaupun dia bikin masjid yang ada penyeberangan, iya orang susah gitu. Ya karena tadi antum masih memberikan pandangan-pandangan normatif, saya terpaksa saya sebut deh tuh ya, karena ini kan konyol banget, karena memang mereka kan
sebutlah pengalaman saya di penjara 4 tahun. Kan saya membuka skema mereka. Ada operasi untuk membangun Provinsi Kristen Tangerang Raya. Dalam otonomi daerah, dulu ya, waktu 5 atau 10 tahun lalu atau 15 tahun yang lalu, apabila satu daerah ada 5 kota kabupaten baru, maka dia bisa bikin provinsi baru. Maka ketika ada konsep segitiga emas, 4 kota berlian, 5 kota intan, itu kan saya punya data lengkap. Karena salah satu didikan saya, salah satu kader saya punya kemampuan mengakses rencana-rencana itu. Jadi akhirnya mereka tuh kalang kabut, makanya saya disedemikian rupai supaya saya kemudian kan ya di penjara. Karena kata kuncinya memang gerakan kristenisasi ini sangat sulit kalau ada orang model antum, model saya yang kita secara pasang badan, lu nggak bisa macam-macam. Kita secara undang-undang ada peraturannya, secara ini ada hal-hal yang membuat kamu nggak bisa begitu. Ternyata ya mereka memang sebodoh, kalau anak seorang Sunda sebodoh teing ya kan, mereka terus melakukan itu. Makanya saya melihat ya perbincangan ini mungkin menjadi bahan tersendiri, walaupun repotnya ketika kita membahas masalah ini di hadapan masyarakat umum, kita ditolak. Udahlah Ustadz, kalau di masjid jangan ngomong-ngomongin agama orang lain. Iya, betul, sering. Oke, ya gini Ustadz. Saya atau kami, yayasan kita, itu menyikapi sikap-sikap dari saudara Islam sendiri yang tidak mau membicarakan agama orang lain. Saya menjawabnya dengan cara begini Ustadz. Mudah-mudahan, saya berdoa, ya. Saya ngomong kepada orang yang ngomong begitu, mudah-mudahan antum, saya bilang, atau bapak atau ibu, keluarganya gak ada yang murtad gitu. Dia cuma jawab begitu. Saya pernah Ustaz di audiensi di dalam satu masjid ya DKM, karena teman saya mau mengundang saya ke situ. Karena DKM-nya juga nggak pernah dengar kristologi, jadi mereka pengen dengar apa yang mau saya omongin. Ketika saya bicarakan, dari 10 anggota DKM, 9 setuju, 1 nggak setuju. 1 bilang, ngapain kita ngomongin kitab orang? Habis itu dia berdiri, dia keluar. Jadi, saya juga melihatnya jadi gini. Mungkin yang saya tunjukkan atau saya ajukan itu sebagai ilmu kristologi, memang mungkin tidak semua muslim setuju atau mau dengar. Tetapi apakah mereka sadar bahwa mereka itu menjadi target untuk dimurtadkan? Ya. Nah, belakangan ketika saya sudah mulai juga harus membela agama Islam dari serangan-serangan orang di luar Islam, yang mana mereka melemparkan subhat-subhat kepada Islam, kita kan juga harus bisa meng-counter attack gitu. Iya. Jadi saya sekarang tidak mau dengan sebutan kristologi lagi Ustaz. Ya. Sekarang kristologi itu menjadi bagian daripada ilmu yang namanya krislamologi. Apa tuh kepanjangan? Jadi gini, kalau kristologi itu kan salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani. Islamologi itu kan ilmu tentang seluk-beluk Islam. Ini harus kita gabungkan Ustaz. Kenapa? Karena Islam juga diserang. Quran juga diserang. Kalau bukan orang-orang yang langsung berurusan dengan mereka untuk menjawab atau meluruskan, siapa gitu kan? Jadi kita juga harus tahu ilmu Islamologi, kita gabungkan dengan kristologi, sekarang saya sebut krislamologi. Nah, sekarang gini Ustaz. Saya juga ingin memberitahukan pada Ustaz Alfian Tanjung begini. Kalangan mereka, kalangan Kristen, punya sekolah tinggi teologi. Betul kan? Tahu. Di dalam STT mereka itu juga ada mata kuliah Islamologi. Kenapa? Tujuannya dulu diberikan izin oleh pemerintah adalah supaya kalangan Kristen mengetahui dan mengenal Islam. Dan di kalangan mereka juga ada musabakoh tilawatil Injil. Ya. Tetapi masalahnya gini, ilmu Islamologi yang dibahas di dalam STT itu banyak juga yang dari kalangan mereka yang menyalahgunakan. Menyalahgunakan dalam arti begini. Kalau mau benar-benar belajar Islamologi, itu harusnya mereka mengenal bagaimana seluk-beluk Islam. Tetapi mereka menggunakan mata kuliah Islamologi ini, tetapi malah untuk mencari cara bagaimana untuk memurtadkan orang Islam. Ya, jadi mereka juga sering mencari ayat-ayat Quran, ditafsirkan dengan kacamata mereka. Dengan selera mereka. Dengan selera mereka, kemudian dilempar kepada orang Islam, dipakai untuk memurtadkan orang Islam. Betul. Itu sering, Ustaz. Makanya kita harus tahu seluk-beluk Islam, bagaimana menjawab subhat-subhat mereka. Betul. Nah, makanya saya sekarang sebutnya krislamologi gitu. Ya, Iqbal? Ya, mungkin sebelum masuk mau nanya tentang Dr. Zakir Naik nanti ya. Tapi sebelum pindah ke kedatangan Dr. Zakir Naik,
Jadi saya pernah ngobrol juga sama mantan pendeta. Dia dulu pernah kuliah teologi, karena tadi kesebut juga. Nah, dia ada omongan dia yang saya ingat, ketika orang itu kuliah teologi atau semakin mendalami, dia malah semakin ragu dengan Kristen. Malah yakin masuk Islam gitu kira-kira. Dia pernah sebut gitu. Nah, saya juga nonton konten Kodondi, ada beberapa pendeta kan yang datang. Tapi mereka belum mau masuk Islam. Nah, di titik mana atau gengsi apa yang dia jaga, akhirnya dia belum mau masuk ke dalam Islam kok? Kira-kira Biasanya itu mereka terikat dengan urusan duniawi. Oh, Jabatan, sosial, keluarga, ya, lingkungan gitu. Ini biasanya ini yang menghambat mereka untuk menjemput hidayah. Itu yang paling sering terjadi. Termasuk gaji lah ya. Ya, iya dong, jabatan kan pasti ada gaji, Ustaz. Iya. Ya, ini Belum lagi jabatan ada perpuluhannya. Nah, Ini kelihatannya ada mau nyambung ke situ. Sebelum masuk saya mau coba merefleksikan. Tahun 98 saya adalah orang yang pernah memimpin Hamas Indonesia. Kesungguhan munculnya itu dari 52 kampus se-Jawa Raya. Maka salah satu kerja kita adalah menghadapi konfrontasi fisik daripada kelompok Kristen. Mungkin pernah dengar kan peristiwa Ambon yang sebenarnya prolognya itu kan juga sempat terjadi di Jakarta di Ketapang tahun 1997. Nah, peristiwa Ambon dan beberapa tempat seperti di Poso segala macam kan sebetulnya orang kan hanya melihat ujung-ujungnya dengan tuduhan terorismenya. Padahal dulu kan ada yang namanya Brigade Yesus, Laskar Kristus, Laskar Muda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus. Nah, yang paling mengemuka adalah pasukan Kelawar Hitam, ya kan? Fabianus Tibo, Domingus da Silva dan Marinus Ribu. Yang kelompok Laskar Kristus ada di Jogja. Nah, kalau pasukan khusus itu ada di Tangerang di Santa Maria. Nah, artinya konfrontasi ini menurut hemat saya tidak ringan. Karena kelompok-kelompok ini mendapatkan pelatihan fisik baik yang berhubungan dengan bongkar pasang senjata, kepemilikan senjata, keterampilan menggunakan senjata, dan pada tahap tertentu mereka melakukan tindakan fisik. Nah, saya ingin penjelasan dari Kodondi, apakah ini sebuah fakta yang memang ada, ataukah kita saja, kadang-kadang kan kita dituduh parno kan dengan adanya kasus ini gitu. Nah, kalau saya sebagai orang yang ada di lapangan sangat melihat betul ada kemauan mereka untuk melakukan itu. Nah, sekarang menghadapi ini, supaya ini juga kita umat Islam juga jangan terlalu pasif kan, apa-apa dituduh ke kita teroris. Satu hari saya sempat jumpa dengan seorang jenderal polisi. Kenapa Bapak hanya menyoal satu orang membawa AK-47 lalu serang dengan tuduhan terorisme, sementara ini orang ratusan ribu orang sampai mereka menyerbu kampung Muslim, menghancurkan pesantren Wali Songo yang di Poso. Nah, itu saya aktif 98-99 saya mimpin Hamas Indonesia. Itu kita memang akhirnya ikut sama-sama turun itu ke Ambon. Nah, yang ingin saya tanyakan pada Kodondi, ini sebenarnya masuk di bagian mana penggalan statement saya ini? Apakah ini sebuah kasus lain di luar kristenisasi, atau ini adalah bagian lain yang memang menopang gerakan mereka? kalau menurut saya, Ustaz, itu adalah gerakan di luar kristenisasi. Di luar. Ya. Kristenisasi yang saya tahu itu tidak sampai ke arah situ gitu. Kalau ada gerakan yang sampai fisik, pelatihan dan segala macam, itu boleh dikatakan di luar kristenisasi. Ya, walaupun istilahnya saya juga tahu saat ya ada juga yang sampai informasi kepada saya bahwa kalangan yang sampai melakukan upaya seperti itu juga mendapatkan dana dari luar negeri. Ya. Tapi saya masih melihat bahwa itu adalah gerakan di luar kristenisasinya. Kalau kristenisasi istilahnya sampai melakukan gerakan seperti itu sebenarnya sudah malah buat mereka tidak efektif. Kan mereka selalu mempromosikan mereka sebagai agama kasih gitu. Masa agama kasih sampai bawa senjata gitu, itu udah bukan kristenisasi lagi. Korbannya terlalu banyak kan. Antara tanggal 1 Januari 1999 sampai tanggal 22 Agustus 2002. 2002 itu kan sekitar 7.700 orang yang mati dibunuh. Saya sebagai angkatan muda Islam, sebagai orang yang waktu itu kan saya relatif masih sangat muda lah, masih kalau sekarang kan selisih 30 tahun yang lalu kan. Nah, mungkin itu bagian yang perlu saya juga ingatkan bahwa ini
buat pemirsa yang mungkin nanti akan mendengar bahwa memang gerakan-gerakan ini memang memanfaatkan ya. Saya akan masuk di bagian internal, mudah-mudahan ini sebagai refleksi kita. Kenapa ya Koh Dondi, orang-orang Islam, birokrat Islam, tokoh-tokoh Islam itu baru membela Islam kalau udah pensiun gitu. Sementara di kelompok Kristen yang saya lihat, mereka tuh membela kepentingan agama saat mereka berdinas. Nah, gimana Antum bisa menjelaskan pada kita lah? Mungkin nyambungnya gini Ustaz. Ini sebelum saya jawab pertanyaan pertama ya. Pada waktu mereka menyusun strategi atau misi, itu mereka sudah menyusun dari mulai yang namanya dini. Dini dalam arti apa? Kalangan mereka ya, berdasarkan buku fakta dan data itu yang saya baca, mereka sudah menghimbau, menggerakkan orang-orang Kristen supaya masuk ke dalam instansi-instansi pemerintah, militer, supaya apa? Ketika mereka berkarir di situ, mereka akhirnya nanti bisa menjadi pejabat yang juga ikut mengambil peran menentukan keputusan. Itu salah satu yang mereka lakukan. Kalau Ustaz nanya kenapa orang-orang Islam sekarang kenapa berbela Islam ketika pada pensiun, mungkin udah pada ingat akhirat atau Enggak, saya sebenarnya cukup sayang tapi enggak juga Ustaz. Saya juga kenal banyak teman-teman juga yang dari mereka berdinas dan masih muda juga sudah punya giroh yang tinggi untuk istilahnya membela agama Islam. Contoh gini Ustaz. Saya pernah di kawasan ini, saya akan membeli sebuah kantor ya. Saya beli kantor. Yang punya itu bekerja di Pemda Bogor. Ketika saya ngobrol sama beliau, alhamdulillah ketika beliau mengetahui saya mualaf dan bergerak di yayasan ini, beliau bilang sama saya gini, alhamdulillah Koh Dondi, dulu ketika Ustaz tahu SICC yang disentuh, itu dulu izinnya, alhamdulillah lewat tangan saya katanya. Ya, jadi ketika pengajuan izin menjadi gereja lewat tangan beliau. Dan beliau bilang, alhamdulillah nggak dapat izin gereja. Itu kalau dapat izin gereja, itu jadi gereja yang terbesar mungkin di Asia Tenggara mungkin. Ya, SCCC. Sekarang jadi convention center. Kakak perempuan saya dulu pernah kerja di sana, Ustaz. Dulu saya tiap minggu nyumbang buat bangun itu, Ustaz. Saya ketika bilang sama orang Pemda Bogor itu, dia juga kaget. Hah? Oh ya gitu. Saya belum lama juga ke Sentul. Ketemu dengan pimpinan pondok pesantren yang di sana, yang sangat giat menolak kristenisasi di daerah Sentul. Ketika saya ngobrol dengar cerita dia tentang penolakan SCCC itu, baru ketika saya kasih tahu saya dulu berapa tahun ikut bangun bantu gitulah donasi. Kaget juga dia. Jadi maksud saya masih ada lah Ustaz ya umat Islam yang tidak nunggu pensiun gitu yang membantu agama Islam. Saya kenal beberapa orang yang masih punya giroh seperti itu. Ya berarti pesannya adalah pesan khususnya buat para pemirsa. Ya, ayo teman-teman muda yang sedang naik pangkat seperti mana Pangdam ya, Pangdam Siliwangi ya, yang baca Qurannya bagus kan. Ketika dia menjabat dia melantunkan baca Quran yang baik. Kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu ini ya tentang kedatangan Dr. Zakir Naik. Waktu beliau datang beberapa tahun yang lalu, saya dengan Bang Iqbal sempat menjumpai beliau di kantor MUI. Kita ngobrol. 2017 ya? Ya, sempat kita ngobrol. Sesungguhnya kita pernah, dan itu subhanallah karena waktu itu saya masih jadi wakil ketua komite dakwah khusus MUI Pusat. Jadi posisi saya ada di situ, jadi ketika beliau datang juga di ruangan tempat kami berkumpul. Jadi agak mudah. Nah, kemarin kita juga berterima kasih atas kemudahan yang antum akseskan. Tapi paling tidak kita mau denger. Karena kemarin kan hampir gagal. Ya kan bagaimanapun kita ingin apa tribulasinya, apa handicapnya, apa ini paling tidak kita ini negara mayoritas muslim. Kok mendatangkan orang yang akan memberikan penjelasan tentang keislaman mengalami kesulitan. Dan bisa diduga juga yang menghalang-halangi belum tentu juga orang Kristen. Bisa-bisa juga orang sekuler kan gitu, itu satu ya. Kalau yang lain-lain mungkin saya mencoba memaklumi, ada juga yang niatnya nggak begitu benar gitu. Kalau menurut saya mudah-mudahan Koh Dondi menangkap semangat saya itu. Nah sekarang bagaimana suka dukanya menghadirkan beliau gitu. Karena sampai sampai pucet-pucet itu ngomong sampai hilang suaranya gitu ya. Capek banget kelihatannya. Iya, boleh diceritakan buat para pemirsa nih. Jadi alhamdulillah lah ya, saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah bahwa Dr. Zakir Naik alhamdulillah bisa datang kedua kalinya ke Indonesia. Sebenarnya rencana ini sudah dicetuskan dari tahun lalu, Sat. 2024. Ya.
Cuman sebelum presiden kita yang sekarang Prabowo dilantik. Itu beberapa bulan sebelumnya sudah dicetuskan. Nah, setelah menunggu Presiden Prabowo dilantik, akhirnya baru digiatkan kembali kira-kira bulan April tahun ini. Ya kan, kita tahu Kohani yang memimpin Yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia. Saya juga ada di dalam yayasan itu, cuman karena saya sebagai bendahara kan saya tidak mau bicara melangkahi Kohani. Dengan segala permasalahannya di dalam yayasan itu, akhirnya Kohani mengambil keputusan untuk membatalkan kedatangan Dr. Zakir Naik. Tapi bukan karena ada penolakan, tapi karena memang dianggapnya tidak ada potensi terkumpulnya dana, Ustaz. Kohani kan sudah tahu dulu waktu datang 2017 butuh berapa itu, ya kan? Satu kota itu butuh berapa dananya. Cuman ketika Kohani mengumumkan batal, saya sebagai bendahara kan nggak berani ngomong, ya kan? Tiba-tiba malamnya ada temannya Dr. Zakir Naik dari Kanada telepon saya. Ketika telepon saya, dia juga telepon Dr. Zakir Naik. Jadi kita ngomong bertiga nih, telekonferensi. Dr. Zakir Naik layanannya saya, gimana gini? Wah, segala macam. Saya bilang saya cuma bendahara nih, saya nggak bisa. Kohani kan yang harusnya menjawab ke Dr. Zakir Naik, walaupun Kohani sudah menjawab secara teks, tapi Dr. Zakir Naik nggak puas gitu loh. Apa yang sudah direncanakan dan segala macam. Kan Dr. Zakir Naik juga kan merencanakan akan membawa peralatan sendiri ke Indonesia, membawa timnya sendiri. Tujuannya Dr. Zakir Naik datang ke Indonesia ini kan membuat sebuah konten yang bisa insya Allah dinikmati oleh manusia selama kurang lebih 100 tahun. Karena yang dia bawa kamera itu satu kamera, satu body lensa dan tripod itu nilai kira-kira $300.000. Bukan rupiah. Ya, jadi bukan 4K lagi, 8K gitu. Nah, jadi karena beliau juga sudah pesan tiket dan sebagainya, sudah booking, beliau sudah keluar dana, ya beliau nanya ke saya akhirnya, jadi gimana sekarang gitu? Dia nanya ke saya, kamu punya yayasan nggak? Ada. Ya sudah pakai yayasan kamu. Jadi seolah-olah saya jadi menerima perpindahan amanah dari Yayasan Dr. Zakir Naik ke Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Saya waktu diberikan amanah itu ya, saya cuma berpikir, dari mana ya dananya? Ya sudah, kita cari donasi gitu Ustaz ya. Mungkin siapa tahu ada yang mau kasih sponsor gitu. Begitu saya dapat amanah tanggal 13 Juni, 16 Juni saya buka rekening. Dari 16 Juni selama 1 bulan, qadarullah Ustaz, saya terima 9 miliar. Donasi loh, bukan sponsor loh. Nggak ada sponsor ternyata. Jadi tidak ada orang sponsor, karena mungkin juga waktunya yang terlalu mepet, dan juga ada aturan atau dari Dr. Zakir Naik bahwa sponsor tidak bisa menaruh logo di belakang layar, ya di belakang beliau gitu. Yang boleh hanya di samping. Jadi selama 1 bulan donasi yang masuk itu 9 miliar. Saya sendiri juga nggak nyangka loh, Masya Allah. Ini semuanya adalah pertolongan dari Allah SWT. Sampai orang accounting saya nginputnya sampai tangan keriting. 1 hari transaksi bisa 1.000 transaksi loh. Dari mulai yang 10.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 100 juta, bahkan ada 1 miliar. Masya Allah. Ya, jadi Masya Allah. Semuanya itu benar-benar pertolongan dari Allah SWT. Bahkan ada ibu-ibu datang ke sini, bawa kantong plastik Ustaz. Ko Dodi, saya mau bantu buat Dr. Zakir Naik. Oh ya, alhamdulillah Bu. Terima kasih banyak. Begitu dibuka 150 juta. Kantong plastik. Berapa hari kemudian datang lagi ke kantor kita, bawa kantong plastik lagi. Ini juga buat Dr. Zakir Naik. Dihitung 500 juta lebih. Cash. Nanti ada lagi yang langsung confirm 1 miliar. Alhamdulillah. Jadi semuanya itu ya. Tapi sampai selesai akhirnya nggak kena utang ya, nggak ada tanggungan. Nggak nombok ya. Itu 1 bulan pertama. Bulan kedua, masanya kita membayar semua vendor, qadarullah saya dapat lagi 4M. Jadi alhamdulillah selesai semua. Ya tercover lah ya semua. Semua biaya total 13, sekian M. Ya, alhamdulillah tercover semua. Jadi ya saya hanya bersyukur kepada Allah SWT bahwa ketika kita lillahi ta'ala, Allah buka jalan. Begitu aja saya. Ya, jadi saya benar-benar merasakan yang namanya pertolongan Allah yang sangat besar skalanya itu ya pada saat itu. Saya sebagai orang yang diberi tanggung jawab, saya hanya bisa menyerahkan kepada pemirsa atau orang Islam semua yang memang mau mendengarkan ceramahnya Dr. Zakir Naik. Itu semua yang kita kalau bahasa saya ini agak
agak nyeleneh gitu. Antum dengan kepastian akan dibantu 5.000 triliun. Tapi antum masuk Kristen lagi gitu. Apa yang akan antum jawab? Ini 5.000 triliun nih. Oh, maksudnya mau ngasih saya 5.000 triliun? Iya, tapi ini secara imajiner beneran ini beneran nih. Tapi setelah saya terima duit 5.000 triliun, berapa lama saya dikasih waktu buat masuk Kristen? Segera dulu kan? Ya segera lah. Sangat Iya tentu. dong. Masa udah dikasih pakai nunda gitu. 5.000 triliun. Saya insya Allah tetap akan menolak, Ustaz. Ya, saya nggak akan bawa 5.000 triliun itu ke surga masalahnya. Kalau ada jaminan 5.000 triliun itu saya bawa, baru saya mau. Tapi kalau nggak ada jaminan buat apa? Itu aja. Karena saya punya kasus ya, punya temuan. Sebutlah Fulan. Fulan itu dia punya gaji 15 juta sebulan. Suatu hari dia bilang pada istrinya bahwa saya gajinya udah 150 juta sebulan. Sebagaimana antum ceritakan tadi. Jadi dia di kantor itu mendapatkan privilege yang khusus. Lalu dia naik jabatan, gaji sampai 10 kali lipat. Jadi dia diperbolehkan di rumah itu untuk tetap mengaku muslim. Padahal dia sudah tidak muslim. Itu sempat jadi kegoncangan juga di keluarga. Jadi dia kalau di rumah ya seperti puasa. Padahal dia udah tidak, ini dia sudah itu tadi karena digaji itu. Makanya saya tadi sempat nanya ada Muslim Kristen nggak gitu, karena dulu juga di sebuah SMA negeri yang cukup terkenal di Tangerang itu kejadian ketika ada pemilihan ketua OSIS, kemudian kenapa calon tertentu jadi menang, ternyata dia digarap oleh jaringan Rokris. Rokris itu membackup bahwa dia bilang kenapa menangin dia, karena dia Muslim Kristen gitu. Jadi artinya ini memang satu situasi ya buat pemirsa sekalian. Saya Alfian Tanjung dibesarkan di pergerakan pelajar Islam Indonesia dan memang dari dulu saya memang masuk pada peran-peran untuk konfrontasi terhadap subversif terhadap Islam. Jadi siapapun, makanya kan saya dikenal kalau anak-anak saya suka panggil saya Ustadz PKI gitu segala macam. Saya spesialis memang pokoknya hal-hal yang mengganggu akidah Islam. Saya akan katakan langkahin lu mayat saya kalau lu ganggu agama gua gitu kan. Tapi kan situasi-situasi ini ya kita nggak bisa, ini kan seperti cerita tadi Bapak Fulan itu ya, dia mau, dia suruh masuk Kristen, dia mau. Nah, waktu saya SMA, SMA saya SMA Fahuril di Jakarta Barat. Seorang siswa kelas 2, kelas 3 meninggal, tamat. Nah, dia berhadapan dengan guru olahraganya. Ya, namanya Fulan, saya sebut nama jangan-jangan terjadi pejabat lagi di kampungnya. Nah, si Fulan itu kemudian dia menikah, dia punya anak, menikah masuk Islam. Ketika punya anak 1, anak 2, sebelumnya masih rajin ke masjid segala macam. Pas anaknya 2 nggak pernah lagi ke masjid dan nggak pernah lagi ada suasana-suasana amalan Islami. Nah, istrinya nanya, Mas, kok nggak ke masjid lagi? Kok nggak puasa lagi? Kok nggak sholat? Dia ambil ininya Injilnya. Aku lebih mencintai ini daripada kamu. Nah, kan situasi-situasi ini pemirsa, saya ingin katakan bahwa gerakan kristenisasi itu memang menurut saya nggak ada berhentinya. Mereka memang terus belum. Nah, makanya mungkin buat Koh Dondi sebagai seorang mujahid yang sekarang harus bayar utang terhadap Iya, bagaimanapun walaupun antum dulu bukan orang yang memurtadkan banyak orang, tapi antum kan membiarkan kemurtatan karena antum ikut nyumbang juga yang ditentu kan gitu ya. Jadi buat pemirsa, kita ingin ada refleksi dari beliau bagaimana sih, apa artinya hidup itu, apa artinya agama itu, karena kan betapa bersyukurnya kita jadi muslim. Kenapa Anda sudah muslim lalu Anda mau saja hanya gara-gara Indomie, hanya gara-gara sekarung beras, hanya gara-gara naik pangkat Anda pindah agama? Itu orang lain sampai masuk Islam dengan sampai begitu berjuang, begitu. Yang jelas saya ingin katakan secara emosional detik ini Koh Dondi, situasi pertarungan akidah ini yang antum alami bagaimana, dan mungkin ada pesan-pesan juga buat para ulama, para mubalik, supaya jangan pasif lah menghadapi serangan-serangan akidah ini. Jadi memang dari awal ketika saya bergabung atau mendirikan Yayasan Pembinaan Mualaf ini, kita juga tidak hanya membantu orang yang ingin masuk Islam, tetapi kita juga ingin menempuh jalur Ghawsul Fikri, perang pemikiran, ya. Di Indonesia yang bisa dikatakan damai, ya, menurut istilahnya pandangan secara umum, tetapi kita kan sudah tidak bisa melakukan perang fisik dengan sesama anak bangsa.
yang kita bisa lakukan adalah perang pemikiran dengan orang-orang yang ingin atau menargetkan umat Islam masuk agama tertentu. Iya. Kita di Indonesia, pemerintah Indonesia sudah punya produk hukum, namanya Keputusan Bersama nomor 2 Menteri nomor 1 tahun 79. Ya sudah tinggal diikutin aja. Ketika ada orang-orang yang melanggar, ya sudah tinggal kita proses hukum aja kalau ketangkep. Tetapi selain itu kan kita juga harus memberikan edukasi kepada umat Islam bahwa kita nih orang Islam nih aku nih. Kita tahu nggak Quran ini benar-benar berasal dari yang menciptakan langit dan bumi dan manusia. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengajian yang ilmiah, berdasarkan pengkajian yang benar-benar ada dasarnya, ada bukti-buktinya gitu. Ketika umat kita sebenarnya gini Ustaz ya. Ketika saya menerima orang-orang Kristen atau orang-orang Islam yang datang ke sini, saya tidak pernah mengajak mereka, ayo kamu harus masuk Islam. Enggak, saya enggak begitu. Bahkan ketika saya berdebat dengan pendeta pun, saya juga tidak pernah mengajak, ayo Pak Pendeta sekalian masuk Islam. Enggak. Karena kita sendiri tahu Allah Subhanahu wa taala sendiri, kalau mau menjadikan seluruh manusia di bumi ini muslim, kan mudah. Iya. Tapi kan tidak dilakukan. Buat apa? Kan buat kita kan, buat kita berdakwah. Jadi artinya kita hanya bisa menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Mereka mau jemput hidayah atau tidak itu kan bukan urusan kita lagi. Sudah urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya selalu mengatakan pada orang yang masuk Islam di sini, jangan sampai punya pikiran kamu masuk Islam karena ada rayuan, bujukan, bahkan paksaan dari siapapun. Enggak ada. Kamu bisa bersyahadat di sini karena kamu diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tahu ya di Quran surat Al-An'am ayat 125 bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengizinkan seseorang untuk masuk Islam, dia sendiri akan membuat orang itu dadanya lapang untuk belajar Islam. Alhamdulillah. Ya kan? Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang tersesat, Allah sendiri nanti akan membuat orang itu dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit. Nah, jadi saya tidak pernah istilahnya mengajak orang, ayo kamu harus masuk. Dalam arti saya mengajaknya dengan cara perbincangan secara ilmiah yang ada dokumennya. Nah, kalau pertanyaan Ustadz Alfian tadi seperti itu, saya hanya bisa begini. Kita sebagai mujahid, kita diperintahkan hanya untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Saya sendiri juga sering mengatakan kepada orang-orang yang masuk Islam di sini, ketika mereka harus berhadapan dengan orang tua mereka, saya bilang kamu nggak boleh kasar atau istilahnya tidak hormat pada orang tua kamu. Saya justru bilang, kalau sebelum kamu masuk Islam, kamu sudah sayang dan hormat pada orang tua kamu, setelah masuk Islam, kamu harus bisa tunjukin kamu lebih sayang, kamu lebih hormat pada orang tua kamu. Saya sama ngomong begitu, Ustaz. Kenapa? Karena orang tua, walaupun mereka tidak bisa melarang anaknya pindah agama, tetapi ketika mereka melihat ada perubahan di dalam diri anak ini sendiri, otomatis yang kita harapkan adalah apa istilahnya? Istilahnya perasaan orang tua yang merasa dihormati gitu loh sama anak yang sudah masuk Islam. Jadi kami di Yayasan Garda Mualaf Indonesia ini kami hanya berusaha supaya orang Islam yang sudah mengaku orang Islam, ayo diperdalam lagi nih keyakinan kita terhadap kitab kita, terhadap agama kita. Karena saya bilang tadi, Allah Subhanahu wa taala kalau mau menjadikan semua manusia muslim mudah buat Allah ya, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Justru kita yang harus menjaga iman dan akidah kita sendiri supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Kalau orang-orang yang mau menerima fasilitas atau kenikmatan dunia untuk sementara, itu pilihan mereka, Ustaz. Kita juga nggak bisa, ya kita hanya bisa menasehati. Tapi kan kita juga tidak bisa melarang secara apa. Kita kan bukan istilahnya orang yang berhak melarang mereka gitu. Allah Subhanahu wa taala sendiri juga istilahnya sudah menurunkan ayat yang lakum dinukum waliyadin. Berarti apa? Kan kita tidak bisa memaksakan juga. Karena la ikraha fid juga gitu. Monggo silakan kalau mau istilahnya mau jadi tadi istilah Ustadz Muslim Kristen gitu ya. Tadi kan saya juga bilang mereka sendiri melakukan kristenisasi itu juga mereka nggak langsung kamu harus segera ganti KTP. Kamu identitas Muslim nggak apa-apa, yang penting kamu sudah murtad. Mereka udah begitu saat ya, karena mereka istilahnya apa ya? Buat mereka tuh yang penting dalamnya orang Islam tuh udah berubah. Nah jadi kita selalu hanya berusaha supaya orang Islam yang sudah punya iman Islam jangan sampai lepas itu iman Islamnya. Yang kita pesankan hanya seperti itu. Genggam iman itu jangan sampai terlepas dari genggaman kita. Itu aja, Ustaz. Baik, pemirsa, kita akan sampai pada ending. Sebelumnya silakan Bang Iqbal, mungkin ada sebelum nanti dari Ustadz Alfian Tanjung. Ya, terima kasih.
sudah diterima oleh Ko Dondi hari ini. Ini pasangan yang kompak nih. Adik kakak. Oh, adik kakak. Belum biasa Abang kok. adek, Abang adek. Baru pertama kali diajak Ko Dondi. Masya Allah. Tapi kalau aku simak ya dari video-video Ko Dondi atau dari hari ini, sebenarnya Ko Dondi itu kan lebih sayang gitu sama saudara-saudara yang masih di agama Kristen lah ya. Karena mereka masih mempercayai istilahnya yang plagiat, yang tidak asli lah kira-kira gitu. Iya. Nah, kan kita juga sempat mendengar narasi katanya kedatangan Dr. Zakir Naik tahun ini itu kedatangan yang terakhir. Sempat ada narasi seperti itu. Iya. Ada yang bilang begitu. Iya, ada yang bilang begitu. Nah, tapi apakah mungkin nanti ke depannya ada lagi atau mungkin yang lebih besar lagi? Karena kalau menurut aku ya, Ko Dondi, sebenarnya teman-teman yang non Muslim itu mereka tuh yang Ko Dondi sampaikan tadi udah senang sama Islam. Cuman keseringan ngelihat orang-orang Islam kelakuannya aneh-aneh, dia jadi ragu. Nah, jadi mungkin di akhir ini apa tips Ko Dondi buat umat Islam mendakwahi lah ya? Kan kita kan tetap boleh ya mengajak walaupun nggak boleh maksa. Apa cara yang paling soft mengajak mereka untuk mengenal Islam, masuk ke dalam Islam, atau mungkin mereka minimal kenal dulu lah dengan Islam gitu kok? Satu, yang tadi saya bilang, kalau mereka ngaku sebagai agama kasih dan itu kan hak mereka, hak mereka. Ya sudah, kita tunjukkan bahwa kita bukan agama kasih aja, kita agama kasih dan sayang. Allah. Kita mau ngapa-ngapain aja Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz ya. Keren. Lanjut. Yang kedua, kita tahu bahwa Islam diturunkan untuk apa? Kan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita jadi harus pakai ini untuk apa? Untuk menunjukkan kepada mereka Islam tuh kelebihannya tuh di akhlak gitu. Akhlak Islam itu yang kita bisa jual kepada orang di luar Islam. Jadi kita sudah tahu kalian mau tetap menjadi orang yang ingkar, monggo. Kalian mau tetap menjadi pengikut Paulus penyembah Yesus, monggo. Kalian mau menyembah apapun, monggo. Itu nggak ada istilahnya, kita nggak boleh melarang. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah nih yang namanya sebuah jalan hidup yang sudah ditentukan oleh yang menciptakan langit, bumi, dan manusia, sudah terbukti di dalam kitabnya, sudah dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang, apalagi mau diingkarin. Betul. Jadi kalau mengaku sebagai orang berakal, ya itu dipelajarin. Kalau mau menyembah yang lain selain daripada Allah SWT, itu udah bukan ranah kita lagi. Monggo silahkan gitu aja. Yeah. Terakhir dikit. Nah, jadi kan ada yang tadi siapa kok yang di TikTok itu yang ngomongnya lembut itu, yang laki-laki. Laki-laki apa perempuan? Itu perempuan atau laki-laki sih? Siapa yang mana? Siapa bang namanya? Elia Miron. Iya. Elia Joni kalau saya Iya. panggilnya. Jadi kan Dr. Zakir Naik kan di banyak ceramahnya selalu bilang saya siap masuk agama Kristen kalau kalian bisa membuktikan ada satu statement aja di Injil yang ngaku, yang Yesus itu ngaku Bukan di Injil, di Bible. Oh, di Bible. Yang mengaku saya Tuhan dan sembahlah saya. Nah, dia kalau nggak salah saya sempat melihat videonya, dia ngutip ayat Bible, terus dia bilang ini bener nih, ngaku nih Yesus itu Tuhan dan sembahlah saya. Itu gimana tuh? Itu penafsiran dia. Oh. Tidak ada kalimat yang jelas aku Tuhan, sembahlah aku, tidak ada. Jadi tafsiran dia. Malah yang ada nih, saya sebutin sekarang, Matius 13 ayat 57. Ceritanya Yesus ditolak di Nazaret. Terus Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Dengan kalimat seperti itu, berarti Yesus sebenarnya ngaku Tuhan apa ngaku nabi? Ngaku nabi karena dia lagi ngomongin diri sendiri. Dia ditolak di Nazaret, dia bilang seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Satu. Yang kedua, orang banyak yang hidup sejaman dengan nabi, di dalam kitab mereka nyebut Yesusnya apa? Matius pasal 21 ayat 11. Inilah Nabi Yesus. Ya, diceritakan orang banyak menyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Orang Kristen zaman sekarang, inilah Tuhan Yesus. Iya. Kan beda. Iya. Ya kan? Nah, kalau ada orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan, biasanya mereka menafsirkan ayat-ayat itu dengan penafsiran mereka, maka mereka bilang ini Yesus Tuhan. Contoh, Yohanes 1 ayat 1. Iya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Ayat 14-nya, firman itu menjelma jadi manusia. Mereka tafsirkan dua ayat itu sebagai bukti bahwa Yesus Tuhan. Itu ayat mengadopsi Helenisme filosofi dari Yunani. Ya. Nanti ada lagi mereka menafsirkan Yohanes 8:58. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada.
Ayatnya bunyi begitu. Iya. Ditafsirkan sama Kristen. Tuh, Yesus sudah ada sebelum Abraham. Berarti dia Tuhan. Di Perjanjian Lama ada ayat Salomo juga sudah ada sebelum bumi diciptakan. Ayub juga sudah ada sebelum bumi diciptakan. Yeremia bahkan sudah diketahui oleh Tuhan sebelum masuk ke dalam rahim ibunya. Lebih Bahkan Tuhan. Paulus juga mengajarkan orang-orang yang mengikuti ajaran disebut Allah atau Bapa itu juga sudah diketahui sebelum dunia diciptakan. Jadi hanya menafsirkan sesuatu, tapi bukannya ada tulisan Yesus berkata akulah Tuhan sembalah, nggak ada. Itu nggak ada. Paham. Kalau ada, mungkin almarhum Syekh Ahmad Hidayat sudah masuk Kristen. Mungkin Dr. Zakinek sudah masuk Kristen. Iya. Baik pemirsa, sampai kita di akhir. Ustadz Donditan, Koh Dondi aja, ya, jangan ya. Ustadz. Iya, Koh Dondi yang Ustadz gitu. Iya. Jadi buat Koh Dondi ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan ini mungkin masuk pada bagian anti klimaks yang romantis gitu ya. Yang pertama bentuknya pertanyaan, yang kedua bentuknya permintaan. Kapan sih Koh Dondi pernah dengar nama si Alfian Tanjung? Terus apa waktu itu sebelum kita berinteraksi persepsi Koh Dondi terhadap Alfian? Yang permintaan. Kalau nggak salah, saya pernah menonton videonya Ustadz Alfian Tanjung itu tahun lalu atau 2 tahun yang lalu gitu, ya. Ketika itu yang saya tonton ceramahnya Ustadz Alfian Tanjung ngomongin PKI, makanya disebut Ustadz PKI. Jadi saya menilainya atau melihatnya gini, PKI ini memang sebuah ya istilahnya pelajaran yang sangat berharga buat bangsa Indonesia ya, karena kejadian di tahun 1965. Kalau masih ada ustadz yang membicarakan tentang ini saya melihatnya bahwa kita harus tetap berhati-hati dan waspada ya, dengan paham komunis karena kita adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Gitu. Itu saja sih Ustadz. Ya, kalau saya tidak mengikuti detail perjalanan Ustadz, bahkan tadi Ustadz bilang di penjara 4 tahun, saya malah baru tahu sekarang. Iya. Ya kalau buat saya mungkin nanti ada permintaan yang sedikit memfeedback. PKI itu bukan satu-satunya masalah, tapi jangan dibilang PKI bukan masalah. Itu mungkin penting saya pertegas. Nah ini yang terakhir permintaan. Kalau nggak dikasih keterlaluan ini. Apa nasihat antum terhadap saya? Itu permintaan. Apa ya? Saya justru meminta nasihat dari Ustadz Alfian Tanjung harusnya. Kalau saya ini kan hanya hanya orang yang istilahnya dan teman-teman di Yayasan Gada Mu'alaf ini yang mencoba meluruskan apa yang sudah diajarkan Allah SWT melalui Nabi dan Rasulnya, dari mulai Nabi Adam AS sampai Nabi Isa AS disempurnakan di Nabi Muhammad SAW. Saya hanya mengenalkan kepada orang-orang yang belum Muslim, ya. Kalau dalam urusan agama Islam, Ustadz Alfian Tanjung harus menasihati saya. Ini kan urusan bukan agama Islam, urusan sebagai sahabat ini. Mungkin kan namanya orang kan ada ayat kan tawasobil haq, tawasobil sober, tawasobil marham. Ada persoalan serius dalam pengalaman saya berdakwah. Seolah-olah ketika orang dipanggil ustadz, dia kebal untuk tidak dinasehati. Makanya saya minta nasihat, kan saya minta tadi. Minta nggak dikasih, gimana sih? Kasih dong. Insya Allah begini Ustadz ya, insya Allah begini. Kalau saya kan memang sudah terbiasa dengan Yayasan Pembinaan Mu'alaf ini, yang mana kami juga bekerja sama dengan kalangan Muslim manapun. Saya tahu setiap penggiat dakwah itu kan pasti punya passion di bidang tertentu, ya kan. Jadi saya hanya berharap, insya Allah Ustadz Alfian Tanjung menerima nasihat saya. Kita harus bisa menjaga ukhuwah Islamiyah. Itu yang penting, ya karena apapun bidang yang kita geluti atau tekuni, kita tidak bisa lari daripada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau kita berpencar dari ukhuwah Islamiyah, ini berbahaya juga buat kita gitu. Islam sampai sekarang masih kuat, bahkan menjadi agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia, karena insya Allah kita masih berusaha menjaga ukhuwah itu, Ustaz. Itu aja sih. Baik, terima kasih Koh Dondi. Tambah dikit terakhir. Iya. Jadi kalau untuk Garda Mu'alaf ini, kan memang kan kalau Mu'alaf itu kan termasuk orang yang perlu mustahik ya. Nah mungkin kan ada, kalau kita sebagai orang yang
nggak menggeluti mualaf, apa yang bisa kita bantu untuk teman-teman yang mualaf? Apa mungkin informasi atau kalau misalnya mereka, gue mau masuk Islam nih, larinya kemana ya? Ada juga kan ada yang dikejar-kejar sama keluarganya itu. Iya, ada yang diusir, iya, ada yang disekap, bahkan ada yang dipasung. Disekap ya? Disekap, ada juga. Saya beberapa kali nanganin kasus mualaf-mualaf di luar pulau Indonesia, bahkan mereka minta tolong kita, saya hanya bisa menghubungi teman-teman yang di tempat mereka berada gitu. Iya kan. betul. Biar praktis kan. Jadi ketika ada mualaf yang disekap sama keluarganya, saya hubungin teman-teman Islam yang di daerah itu, mendatangi orang tuanya, mediasi dengan cara baik-baik, diskusi, sampai akhirnya mereka lepas. Itu udah berapa kali terjadi begitu. Bahkan ketika kemarin saya ke Pekanbaru, saya akhirnya ketemu dengan anak muda yang masuk Islam, setelah dia nonton video saya dan dia masuk Islam, disekap sama orang tuanya. Tapi saya belum pernah ketemu sama orangnya. Baru kemarin ketika ke Pekanbaru saya ketemu orang. Jadi ya hal-hal seperti itu, makanya tadi saya bilang, kalau kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, tentu saja ketika kita menghadapi masalah, kita bisa saling kerjasama, saling bisa bantu gitu. Jadi yang perlu kita kedepankan adalah Islamnya, bukan Muslimnya. Kalau Muslimnya diamatin atau apalagi sampai dikultuskan, itu sudah tidak boleh. Kan kita juga tidak boleh mengkultuskan Nabi kita gitu. Iya. Kan? Itu aja sih. Ya, terima kasih dan pemirsa, tentu saya memberikan penegasan, berarti kalau udah begini nasihat yang diterima, dan saya juga nggak mau nasihatin sih, cuman mau negesin aja kalau satu waktu ada kesempatan duet, berarti itu harus dipenuhi gitu ya. Insya Allah. Katanya mau ukhuwah, kalau Insya ukhuwah Allah. berarti yang penting kita di belakang bagi-bagi ini, bagi-bagi porsi ya kan. Iya. Sehingga nanti buat pemirsa, saya Alfian Tanjung, hari ini mungkin udah masuk ke ya sekian banyak tokoh-tokoh yang kita datangi, dan subhanallah kami adalah orang yang mungkin saya dan tim merasa paling berbahagia. Karena kalau secara khusus memanggil Koh Dondi juga nggak tahu waiting listnya berapa bulan, nggak tahu juga kan. Gitu ya. Bisa. Ya paling tidak nanti duet gitu, Bang Iqbal ya. Sekian mungkin buat pemirsa, kita sampai pada batas akhir karena tak terasa cukup panjang, lebih dari 1 Ini jam. udah kayaknya 2 jam ya ini ya? 2 jam. Hah? Waduh, berarti 24 ini berarti ini. 41, 42 kayaknya. Ya, yang jelas subhanallah, dan saya ingin menyatakan cinta saya pada antum dan pada semua tim di sini, semoga sehat selalu dan siap membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Pemirsa, kita jumpa lagi dengan Uat Bertamu dengan tokoh kita yang lain. Kita akan sampai kepada batas Indonesia Raya adalah Indonesia yang ada dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustaz Sigit dari Dewan Dakwah Morowali Utara. Insya Allah nanti kita akan membangun sebuah masjid permanen ya Ustaz ya. Insya Allah. Di daerah Gunung Tua. Yang khusus untuk suku Tauta'a ya Ustaz ya. Yang insya Allah juga akan bersyahadat pada tanggal 26 Desember 2025, kurang lebih 200 orang. Kita nanti akan bangunkan masjid yang permanen Ustaz ya. Insya Allah. Jadi masjid ini adalah masjid permanen yang pertama ya di Gunung Tua. Nah, kebutuhan daripada pembangunan masjid ini kurang lebih 850 juta. Mari para pemirsa yang ingin mengambil bagian dalam kebaikan ini bisa mengirimkan ke nomor rekening yang di bawah ini. Ya, mohon doanya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.